nih Uswa. Oke. Terima kasih Kak Sofa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kepada yang sama-sama kita sayangi, yang sudah hadir di sini, ada dari penerbit LX Media Komputindo, ada dari Gramedia, dari Kuanta, dan juga beberapa yang menyponsori untuk terbitnya buku ini, yaitu dari Perempuan Membaca, kemudian Ikhbar TV, ikhbar.com, dan juga Nawaning Nusantara. Teman-teman yang sudah hadir secara virtual, Jam'iyah Zoomiyah, semoga dalam keadaan sehat selalu. Alhamdulillah hari ini kita bisa dipertemukan secara virtual. Kita membahas sedikit tentang pranikah, tapi saya ingin memperkenalkan dulu buku yang launching kita kali ini. Sebenarnya maunya launchingnya offline ya teman-teman, cuma terhalang oleh beberapa kondisi, seperti saya mau ujian juga, mau ujian kualifikasi dan kesibukan-kesibukan yang lain yang tidak memungkinkan untuk bertemu secara offline ya. Jadi sementara kita online terlebih dahulu, dan semoga kalau memungkinkan kita bisa bertemu secara offline. Teman-teman, saya harap teman-teman sudah memiliki bukunya, bisa didapatkan di Gramedia terdekat, kemudian bisa dapat di Shopee Gramedia, atau pemesanan secara manual melalui saya penulisnya sendiri boleh. Teman-teman boleh saya share ini ya, materi sedikit tentang pranikah. Jadi seperti yang disampaikan oleh Kak Sofa tadi, bahwa di dalam buku ini mungkin kelihatannya seperti ini ya, petunjuk bagaimana cara kita mendapatkan jodoh gitu. Padahal isinya tidak hanya tentang jodoh atau sebelum menikah ya, tapi bukan hanya proses awal ketika sebelum menikah, tetapi juga ada 3 bagian. Yang pertama adalah pranikah, kemudian ada babak baru pernikahan, dan juga perpisahan. Entah itu perpisahan karena perceraian atau perpisahan karena wafat pasangannya. Oke teman-teman, saya izin share screen terlebih dahulu. Teman-teman boleh info dong. Teman-teman di sini sudah menikah, ada yang sudah menikah atau yang masih jomblo? Boleh di kolom chat, boleh angkat suara, dibuka mic-nya, biar diskusi kita tidak searah ini teman-teman, tapi 2 arah. Tidak hanya menjadi pendengar, tapi teman-teman juga bisa curhat ya di sini nanti ya. Wait, aku tuh agak gaptek gitu loh kalau lewat ini. Oke teman-teman, sudah bisa dilihat ya teman-teman, hari ini webinar rilis buku Jodoh di Tangan Tuhan. Selebihnya hasil lobbyan yang ditulis oleh saya sendiri, yaitu Uswa Syauki. Teman-teman, ini kita perkenalan dulu ya. Ya, ini buku Jodoh di Tangan Tuhan, selebihnya hasil lobbyan, terdiri dari 3 babak teman-teman. Ini berhubung teman-teman banyak yang masih jomblo ya. kita absen dulu nih, yang jomblo berapa nih? Yang jomblo berapa nih? Oh, ada yang jomblo belum? Oh, jomblo. Wah, banyak, ada yang belum menikah, sudah nikah dan sudah beranak pinak. Oke, masih dalam pencarian, masih OTW, single lila. Oke. Jadi teman-teman mungkin yang masih jomblo nanti bisa dibaca di bab pranikah ya. Ini isinya di dalam buku ini. Yang pranikah ini cukup sedikit ya, tidak banyak membahas. Kira-kira ada 3 tema besar. Yang pranikah itu hanya 6 bab. Jadi ada 6 tulisan tentang pranikah. Di situ ada tentang jomblo nih lah, teman-teman. Kalau jomblo ngapain aja nih biar nggak gabut lah, ini ditulis di buku ini. Terus gimana sih cara bergaul sama lawan jenis gitu biar nggak bablas ya, nggak sampai offside, gimana tuh caranya, ada di buku ini. Juga kita mungkin pernah dengar ya teman-teman, apalagi yang masih dalam pencarian jodoh nih, katanya jodoh itu cerminan ya. Gitu ya. Katanya orang baik tuh dapat orang baik ya. Tapi teman-teman tahu nggak? Ternyata banyak juga loh. Ada
cewek yang speknya udah kayak spek bidadari, ternyata juga masih diselingkuin. Pernah gak teman-teman lihat yang seperti itu? Si ceweknya udah baik banget, atau si cowoknya udah baik banget, udah setia, malah diselingkuin, malah ditikungan tertajam gitu. Kalau tikungannya lewat sepertiga malam sih it's okay, tapi kalau tikungan tajam ya pacarnya temen, punyanya temen, wah gimana tuh? Nah, ini juga dibahas di buku ini teman-teman. Lalu kemudian ada juga nih yang biasanya nih ya kira-kira 10 tahunan yang lalu ya, banyak sekali media-media dakwah itu yang kampanye nikah muda gitu ya. Katanya kalau lelah menikah gitu. Padahal ada terusannya nih teman-teman. Kalau lelah menikah, niscayanya lelahnya akan menjadi-jadi gitu. Tapi kalau misalkan sendiri itu sudah auto happy, ngapain dia nikah lah? Dan akhir-akhir ini nih teman-teman, fenomena yang ada di media sosial, curhatan di TikTok itu bikin teman-teman yang belum nikah jadi takut gitu ya. Marriage is scary gitu. Apalagi banyak nih perempuan-perempuan atau istri-istri ya, yang mereka ini mencurhatkan masalah rumah tangganya. Nah ini juga dibahas di buku ini teman-teman. Sebenarnya gimana sih hukum membahas tentang rumah tangganya? Ini gimana? Ini diulas di buku ini teman-teman. Lalu ada juga nih perempuan itu katanya ya, perempuan itu berhak menolak. Kalau laki-laki berhak memilih. Sebenarnya benar gak sih yang kayak gitu? Lah, atau nih kalau teman-teman yang biasanya ini pemalu, diem-dieman, terus kok suka ya sama cowok mana gitu, atau si cowoknya suka nih sama cewek yang itu, tapi dianya introvert. Gimana nih cara nembaknya biar bisa langsung diterima? Caranya gimana? Ada. Atau yang perempuan nih malu-malu kucing, introvert, nggak percaya diri. Aku sebenarnya suka sama itu, boleh nggak ya kalau perempuan itu nembak duluan? Lah ini kan juga ada rasa-rasa yang seperti itu. Lah ini dibahas di tema besar kita yaitu pranikah. Lah kemudian nanti setelah teman-teman sudah mantap nih ada jodohnya dan sudah yakin nih, wah kira-kira meneruskan atau enggak nih, atau berhenti di sini aja nih, atau kelihatan sifat-sifatnya yang agak toksik tapi udah terlanjur cinta mati nih, gimana dilanjutin atau sebelum menjadi-jadi nih, apakah diterusin atau berhenti di sini aja? Itu juga dibahas di buku ini teman-teman. Lah kemudian bagi teman-teman tadi nih yang saya lihat nih dia di chat sudah menikah nih tapi belum punya anak, sudah nikah nih malah sampai beranak pinak. Lah ini kan justru banyak sekali kendalanya, banyak sekali ujiannya gitu ya. Menikah itu begitu teman-teman, banyak sekali rintangannya gitu ya. Kalau banyak rantangannya itu kemarin waktu Idul Adha gitu ya, banyak yang kirim-kirimin kita kare dan juga gulai pakai rantang, itu rantangan. Kalau babak baru pernikahan, apa aja sih yang dibahas di buku ini? Itu ada banyak sekali teman-teman. 50% isi dari buku ini membahas tentang babak baru pernikahan nih teman-teman yang baru nikah. Lah yang OTW mau nikah, jangan dikira menikah itu cuma so sweetnya aja. Ternyata ada banyak sekali kendala-kendalanya, seperti saya bahas di sini tentang tuntunan fikih biar ada pihak yang tidak merasa dikalahkan, atau ada pihak yang harus mengalah. Itu ada pada bab nikah fair and square gitu. Lalu kemudian suami istri nih jangan cuma jadi roommate, tapi juga saling support. Jangan sampai saling repot. Saling repot ya, bukan saling report. Kemudian kita juga membahas psikotaklik. Nah, psikotaklik ini kalau anak-anak zaman now itu menyebutnya pre-marriage talk gitu ya. Jadi ada pembahasan sebelum kita ini melangsungkan pernikahan nih. Misalkan kalau mau nikah, kita harus nih ada psikotaklik. Lah ini kalau dalam fikihnya namanya psikotaklik atau perjanjian sebelum pernikahan. Sebenarnya ini ada teman-teman perjanjian sebelum pernikahan yang disediakan sendiri oleh KUA. Cuma banyak orang yang menyepelekan hal ini atau bahkan merasa oh kayaknya nggak perlu deh. Kayaknya aku udah yakin nikah sama nih orang, aku nggak perlu bikin perjanjian pranikah yang atau apa-apa. Sebenarnya ini perlu banget. Nah ini dibahas banyak di sini nih. Kemudian ada juga nih yang membahas tentang istri emang harus nurut banget ya sama suami. Nah kalau misalkan istrinya berkarir, kemudian nggak boleh nih sama suaminya
boleh nggak ya kita nurut sama suami, tapi karir kita gimana dong? Ini kan yang kita pertahankan selama kecil, juga diperjuangkan oleh orang tua kita. Bagaimana orang tua kita ini menyekolahkan kita sampai S1, S2, S3 gitu ya. Nggak kalah sama Samsung ya, S-nya banyak gitu. Ini gimana nih, harus manut suami atau kita mempertahankan perjuangan dan cita-cita orang tua kita yang mengualitaskan pendidikan kita? Itu dibahas di buku ini. Lalu kemudian ada juga pembahasan Kama Sutra Islami gitu ya. Jadi pembahasannya agak-agak dalam tanda kutip agak-agak nakal gitu ya. Love language gitu ya. Jadi love language suami istri itu tidak hanya soal ranjang. Ini juga dibahas di sini. Kemudian ini teman-teman kalau sudah tahu banyak tentang saya GR banget, siapa yang tahu banyak tentang Anda? Enggak ding. Kalau yang sudah berteman dengan saya di media sosial, itu kan saya tuh dikit-dikit ngopi. Ini pun lagi webinar juga menenteng kopi gitu teman-teman. Apakah teman-teman juga membawa kopi lah? Itu kemudian ada beberapa pengalaman-pengalaman saya yang ngopi di mana-mana gitu ya, dan suka posting ya, flexing kebahagiaan gitu. Itu kan teman-teman kayak gitu ya, independent woman ya. Sebenarnya bukan independent woman, tapi lebih ke cafe dependent woman. Nah, ada banyak sekali istilah-istilah yang di dalam buku ini, mungkin istilahnya yang relate sama anak Gen Z. Dan ada juga yang menceritakan tentang tadi studi tokoh tentang mertua-mertua. Ini juga diceritakan di sini teman-teman. Banyak sekali yang curhat tentang bagaimana sih harusnya ke ibu mertua. Apakah benar suami itu milik ibunya selamanya, sedangkan istri itu milik dari suaminya? Lah ini banyak sekali yang dibahas di sini teman-teman. Dan juga membahas tentang yang juga agak-agak ini ya membahas tentang perselingkuhan. Wah, ini bagaimana nih? Apakah kalau pasangan kita ketahuan selingkuh itu ada banyak teman-teman. Mungkin kita bahas di lain webinar ya. Selingkuh ada banyak, ada 6. Itu juga dibahas di buku ini. Nah, teman-teman kalau menangkap sinyal dari pasangan yang akan OTW menikah atau yang sudah menikah, menangkap pasangan yang selingkuh, baik itu chat WA-nya diganti dengan ceweknya diganti dengan Yanto Galon atau bagaimana namanya, kok curiga Yanto Galon, masa isi chatnya aku kangen nih, kapan kita bisa ketemu, yang nggak ketahuan sama istri kamu, apaan ya, masa Yanto Galon kangen-kangenan? Lah itu gimana cara untuk mengatasinya? Apakah langsung diviralkan di media sosial atau kita mental healing dulu deh, ditanya dulu suaminya bagaimana ini, atau langsung udah ekstrim kita pisah aja, aku nggak bisa menerima kalau ada orang yang ketiga? Lah ini juga dibahas di buku itu. Lah lalu juga dibahas tentang memilih child free atau memilih untuk tidak menikah, apakah itu boleh di dalam agama Islam ya. Kemudian yang ketiga ini ada babak perpisahan teman-teman ya. Ini adalah yang paling dikhawatirkan di dalam relasi pasangan ya, pasangan antara laki-laki dan juga perempuan ya, baik yang belum menikah ataupun yang sudah menikah, yaitu perpisahan. Nah, perpisahan dalam jenis apapun, baik itu perpisahan, perceraian, cerai hidup atau cerai mati. Ini adalah suatu momok di dalam pernikahan ya, apalagi perpisahannya adalah cerai yang hidup. Tapi tidak selamanya perpisahan itu dibenci oleh Allah. Yang sering sekali kita dengar adalah yang paling dibenci oleh Allah tetapi halal. Abghadul halali ilallah at-thalaq. Jadi talak atau perceraian atau firaq itu boleh tapi sangat dibenci oleh Allah. Apakah kita ini ketika dalam masa-masa yang pelik pernikahan, misalkan ada yang sampai parah ya, sampai KDRT dan lain sebagainya, lalu kita memilih untuk berpisah, apakah kita tetap dibenci oleh Allah dan juga pasangan kita tetap dibenci oleh Allah? Nah, ada kalanya teman-teman, perceraian itu perlu dirayakan. Happy Divorce Day. Bukan kiamat, kadang justru fresh start lah. Dan juga di akhir buku ini, spoiler ya, nggak apa-apa karena ini bukan karya fiksi teman-teman, jadi spoiler nggak apa-apa. Ada ketika pasca perpisahan itu juga saya tulis di sini bagaimana healing pasca perpisahan, tapi tentu saja karena basic saya bukan psikolog ya teman-teman, jadi di buku ini tidak dijelaskan bagaimana menurut psikolog, hanya saya mengutip beberapa pendapat dari psikolog atau psikiater ya yang menulis tentang
mental healing. Nah, itu juga saya bubuhkan dan juga saya membahasnya melalui fikih ya, fikih pernikahan, kemudian fikih perceraian itu saya tulis semuanya di sini ya. Jadi itu sekilas tentang isi buku ini teman-teman, yang penasaran buruan check out di Shopee Gramedia. Next, kita sekarang bahas apa nih ya? Perkenalan nih buku ini. Kalau teman-teman lagi jomblo atau pingin ketemu jodoh, atau sudah punya pasangan yang halal tapi kepingin hubungannya makin kekal. Nah, kemudian buku ini bikin kita itu mikir ulang masalah cinta, masalah usaha ikhtiar kita dalam mendapatkan jodoh gitu ya. Kemudian bagaimana sih caranya agar hubungan ini biar awet and sweet. Gak cuma awet sama pasangan, tetapi awet dengan mertua, awet dengan ipar ya. Ipar adalah maut, itu juga dibahas ya di sini. Nanti ada pembahasannya. Ada juga fenomena yang terjadi di dalam rumah tangga, yaitu hutang piutang ya. Kita tahu beberapa permasalahan yang viral itu masalah tentang judi online, pinjol dan judol. Pinjol itu biasanya pengguna terbanyak adalah perempuan, dan judol pengguna terbanyak adalah laki-laki. Pinjol dan judol itu adalah combo toksik. Jadi dua-duanya itu membuat rumah tangga ambyar. Teman-teman mungkin tahu ya, dulu ada viral polwan yang naudzubillah membakar suaminya karena suaminya ketahuan judol gitu. Dan pada posisi polisi polwan ini dia memiliki bayi ya, dan juga bayi yang baru dilahirkan ya. Bisa diduga baby blues, kemudian atau bahkan sampai PPD, postpartum depression. Lalu pada akhirnya terjadilah peristiwa yang sangat miris dan juga mengerikan ya di dunia kepolisian gitu. Ini juga dibahas di sini ya. Jadi hubungan yang bagaimana caranya hubungan tidak menjadi toksik, lalu bagaimana manajemen keuangan. Itu kan juga kaitannya dengan manajemen keuangan, yang laki-laki terlalu loss menggunakan uangnya untuk hal-hal yang haram, sedangkan yang perempuan berjuang struggle untuk bagaimana dia melindungi anak-anaknya, keluarganya dari sisi finansial gitu. Nah, ini pertahankan atau lepaskan gitu. Nah, lalu buku ini buat siapa aja sih? Ini tadi sempat di-spill ya sama Kak Sofa, moderator kita dan juga editor saya, bahwa di buku ini ada banyak sekali Arab-Arapannya gitu. Apakah buku ini, karena bukunya fikih pernikahan ya, apakah buku ini cuma buat anak-anak rohis, atau buat akhi fillah, ukhti fillah, atau buat remaja masjid nih cocoknya? Oh no. Buku ini bisa dibaca buat siapa saja yang mau memahami diri sendiri, buat nemuin jodoh yang tepat, sekaligus ngajarin kita cara ngelobit Tuhan untuk membangun hubungan yang sehat dan minim sambat. Ya, sambat itu boleh teman-teman, tapi minim aja ya. Jangan sambat yang berlebihan gitu. Nah, kalau teman-teman sudah beli dan baca buku ini ya teman-teman, please, terus ada yang minjem teman-teman, tolong jangan dipinjemin ya. Suruh mereka beli sendiri ya, biar penulisnya kaya raya. Itu part nggak penting. Oke, next. Oh ya, tadi sempat ada yang nanya juga berapa lama sih nulis buku ini. Kalau saya melihat ya dari grup awal kita dimasukkan grup sama Ning Nabilah, ada Ning Ahda itu yang menghubungkan saya dengan penerbit Kuanta. Itu dari tahun lalu bulan Juli ya, tetapi kita ngobrolin hal ini sudah lama sekali. Kira-kira 14 bulan kurun waktu saya menulis buku ini teman-teman. Dan itu revisi berkali-kali, tidak mudah ya. Lalu kenapa sih saya menulis ini? Yang pertama karena saya aktif sebagai kontributor ikhbar.com yang mengulas seputar fikih nisa. Jadi teman-teman, saya tergabung di ikhbar.com. Ini foundernya adalah 3 orang ya, yaitu Gus Sobi, Gus Agung, dan juga Gus Sofal. Jadi tiga laki-laki keren yang termubadalahkan dan juga tergenderkan, ulama laki-laki gitu ya, ulama perempuan. Beliau ini memuat
media, tentu saja untuk mengcounter beberapa media yang tidak berkeadilan, ya gitu ya. Jadi fikih itu luas teman-teman, tapi ada fikih yang berkeadilan hakiki. Tentunya fikih yang tidak hanya menguntungkan dari sisi salah satunya, kebanyakan dari sisi laki-laki, karena kehidupan kita ini, momok di dalam kehidupan kita ini sebenarnya adalah patriarki ya. Lalu Gus Sofal, kemudian Gus Agung dan juga Gus Sobi ini membuat satu media ikhbar.com, kemudian saya nyemplunglah di dalam ikhbar.com ini. Jadi ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk di email itu yang ditujukan kepada saya, dan saya harus menjawab pertanyaan itu. Tentu saja tidak hanya dijawab dengan referensi-referensi dari Turos atau dari kitab kuning, kitab klasik para ulama salaf gitu, tetapi juga saya menekankan penulisan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tentang fikih ya, fikih perempuan terutama, baik itu fikih pernikahan, fikih kurban, fikih haji, fikih sholat, kemudian fikih muamalah. Itu juga menitik beratkan bagaimana caranya perempuan itu juga mendapatkan keadilan di dalam syariat. Nah gitu. Maka kemudian selain itu, selain saya menulis aktif ya, aktif menyuarakan tentang keadilan hakiki yang diajarkan oleh guru saya yaitu Bunyai Dr. Nur Rofi'ah, kemudian juga aktif menyuarakan mubadalah yang digagas oleh guru saya Kiai Fakihuddin Abdul Qadir, dan juga menggagas tentang ma'ruf atau tentang akhlak ya yang digagas oleh Bunyai Badriah Fayumi. 3 pilar ilmu ya tentang keadilan terhadap perempuan ini yang telah saya serap dan saya aplikasikan di tulisan-tulisan saya. Jadi saya itu setiap mau nulis, setiap mau ngisi di mana, saya membacakan Fatihah untuk beliau-beliau ini yang telah memberikan saya keilmuan yang luar biasa ini, yang bisa saya sampaikan kemana-mana ya. Dan kemudian selain itu teman-teman, saya sering mendapatkan curhatan-curhatan. Mungkin mereka curhat kepada saya karena saya aktif juga menyuarakan ini 3 pilar tadi, 3 pilar keilmuan itu tadi melalui media sosial, melalui YouTube, melalui konten-konten saya yang ada di rundingan YouTube-nya. Teman-teman bisa maaf ya Kak Sofa dan saya promosi ini jadinya, ya itulah. Lalu maka banyak sekali DM-DM yang masuk, curhat masalah keluarga, curhat masalah tumbuh kembang anak, parenting dan lain sebagainya. Dan curhatan itu baik mereka yang mengenal saya melalui media sosial yang tidak bertemu, tidak bermuajahah secara langsung, tapi melalui virtual ya, melalui media sosial, atau yang bertemu secara langsung. Jadi yang masuk itu bisa dari DM Instagram, inbox Facebook, kemudian masuk di WA, lalu curhat di warung-warung kopi, kemudian kita juga kadang study tokoh gitu ya di kafe-kafe gitu, sehingga menghasilkan beberapa solusi-solusi yang bisa diambil lah, meskipun solusi itu tidak terlalu membantu mereka, karena pada dasarnya orang yang sedang curhat itu tidak selamanya membutuhkan jawaban atau membutuhkan solusi dari kita. Terkadang apalagi perempuan ketika mereka sedang curhat, mereka hanya butuh untuk didengarkan, dan kita butuh menerima curhatan mereka dengan sangat excited begitu. Tentunya ketika menerima curhatan dari sisi psikologis ya, orang yang ingin curhat pasti mereka ingin diterima, ingin divalidasi perasaannya. Maka ketika mereka curhat, meskipun curhatannya itu di dalam tataran fikih itu kesalahan itu tidak hanya dari sisi yang mereka curhatkan, tapi dari sisi mereka sendiri. Tetapi kita tidak melihat hal itu. Tentunya orang yang ingin curhat hanya ingin didengarkan. Maka saya cukup mendengarkan. Kalau misalkan mereka ingin dinasehati, maka saya baru menasehati mereka. Nah, lalu saya juga aktif di beberapa kajian pranikah. Lalu kemudian kenapa kok bisa menulis buku ini? Dari menulis artikel, kemudian curhatan-curhatan, mengisi kajian pranikah, baik itu akademik atau non-akademik, baik offline ataupun online, saya kemudian mikir, setiap ada yang tanya, pertanyaannya itu hampir template, curhatannya itu hampir template tentang suami, kemudian tentang finansial keluarga, manajemen keuangan, kemudian tentang relasi yang tidak mubadalah, kurangnya kasih sayang, kurangnya perhatian dan lain sebagainya. Saya merasa wah ternyata yang dicurhatkan hampir perempuan-perempuan itu sama. Di buku ini saya juga menjelaskan bahwa tradisi
tradisi apa ya, curhat, tradisi ngomongin mertua, tradisi rasan-rasan mantu itu ternyata tidak hanya di budaya timur teman-teman. Itu menjadi budaya dalam tanda kutip ya. Tapi di beberapa negara itu juga ada. Teman-teman kalau pernah lihat film-film dari luar negeri ya, film barat atau film Kuch Kuch Hotahe nih. Ini sekarang yang lagi viral nih di anak-anak anak-anak TikTok ya. Mereka ngupload tentang menganalisis tentang film Kuch Kuch Hotahe gitu. Padahal dulu saya lihat film Kuch Kuch Hotahe fine-fine aja. Sekarang jadi overthinking lihat film Kuch Kuch Hotahe. Yang Rahul udah bayar cateringnya aman apa belum? Yang anak sekecil itu harus menanggung kebahagiaan orang tuanya dan lain sebagainya. Ini lucu-lucu ya ternyata warga-warga Gen Z ini ya. Dari curhatan dari film Kuch Kuch Hotahe itu kan ada satu dialog yang mana ibunya Rahul, ibunya Shah Rukh Khan yang diperankan oleh Shah Rukh Khan, ibunya Rahul itu kan si Shah Rukh Khan ini sudah 8 tahun ditinggal oleh istrinya ya, wafat gitu ya. Rani wafat. Wafat bagus bener ya, meninggal gitu. Lalu kemudian si Rahul ini kan tidak mau menikah lagi gitu. Sampai ibunya ini bilang ke Rahul, merayu supaya si anaknya ini mau nikah lagi. Dia bilangnya begini, Rahul, aku habis ketemu sama ibu-ibu, tapi mereka cerita tentang menantunya, rasan-rasan mantunya masing-masing. Terus Rahul tanya, terus kenapa Bu gitu? Kan aku sendiri yang nggak punya mantu lah. Itu kan maksudnya adalah si ibu ini merayu Rahul supaya mau menikah lagi. Soalnya kasihan kan, karena Anjali kecil tuh juga masih usia 8 tahun gitu. Lah, tapi di balik itu ya, di balik adegan dialog ibu-ibu rasan-rasan. Nah, ternyata tradisi ngomongin keluarganya itu tidak hanya ada di negara kita Indonesia, tapi di negara luar juga begitu. Dan juga film Hollywood nih, Monster in Law. Nah, ini saya kemarin barusan lihat lagi filmnya, untuk melihat lagi filmnya. Itu kan juga diceritakan bahwa si menantu ini dijulitin terus sama calon mertuanya begitu dan lain sebagainya. Bahkan sudah menikah pun tetap dijuliti gitu. Dia si mertua ini merasa bahwa anak laki-laki ini anak menantu perempuannya adalah saingannya dia. Lah ini ternyata curhatan-curhatan dari itu yang template-template itu ya. Kemudian saya mikir, ini loh kok banyak ya curhatannya ya yang masih template. Ini daripada saya menjelaskan lagi, atau mungkin ada banyak yang belum berani untuk curhat ya secara langsung karena malu atau bagaimana begitu. Maka saya memutuskan, wah ini kayaknya kalau dari tulisan-tulisan, artikel-artikel yang saya tulis di Ikhbar, kemudian curhatan-curhatan yang masuk, kemudian saya jelentrekkan, kemudian saya jelaskan kepada mereka bagaimana saya menasihati mereka tentunya dengan koridor adab ya tentunya. Maka kenapa nggak saya tulis aja sekalian lah, barangkali ada orang yang punya permasalahan yang sama sehingga mereka bisa langsung membaca buku ini untuk menemukan solusi, setidaknya lah untuk menemukan sedikit solusi dari permasalahan rumah tangga mereka. Oke. Aku jadi panjang ya ngomongnya ya. Kak Sofa nanti kalau kepanjangan bisa di stit gitu ya, di stop gitu. turun gitu ya. Kemudian teman-teman kita membahas sedikit ya yang ada di dalam buku ini tentang pranikah gitu ya. Di dalam pranikah ini ada yang namanya ta'aruf, ada yang namanya khitobah. Lah ini, jadi teman-teman pasti bertanya-tanya nih, kamu bertanya-tanya gitu kan. Ta'aruf versus pacaran itu bedanya apa sih gitu. Nggak mau dibilang pacaran tapi bilangnya ta'aruf gitu. Saya lagi ta'arufan gitu, di islamikan gitu kan istilahnya. Ta'aruf tapi tiap malam minggu janjian ketemu. Wah, ini ta'aruf apa? Ta'aruf yang benar apa enggak nih? Lah, sebenarnya apa sih bedanya ta'aruf versus pacaran? Kalau dalam Al-Qur'an sendiri tidak dijelaskan ya, pacaran itu bahasa Arabnya apa gitu di dalam Al-Qur'an, di dalam bahasa fikihnya itu apa? Tapi yang menjadi satu patokan kita, yakni sumber hukum tertinggi kita di dalam agama Islam, ya ini Al-Qur'an, dijelaskan bahwa Bismillahirrahmanirrahim, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa maqtan wa sa'a sabila pada ayat lain. Intinya adalah janganlah kamu mendekati zina, yang artinya itu sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan juga jalan yang terburuk. Nah, mungkin kalau di dalam Al-Qur'an kita
kurang bisa memahami ya zina itu yang bagaimana sih. Di dalam fikih itu ada yang namanya zina mata, kemudian ada yang namanya zina berhubungan gitu ya, ada zina muhson, ada zina ghairu muhson, kemudian ada nggak zina fisik gitu, ada juga nggak sampai melakukan, kalau misalkan nggak sampai melakukan hubungan, apakah itu juga termasuk zina ya, misalkan melirik terus hingga sampai timbul syahwat dan ingin melakukan perbuatan yang tidak baik, apa termasuk zina. Kemudian melihat video-video, mohon maaf, video-video yang tidak senonoh ya, video porno, apakah termasuk zina mata dan lain sebagainya. Lah ini perbedaannya nih teman-teman, perbedaan antara ta'aruf dan pacaran. Yes, ta'aruf konvensional dan pacaran Islami, enggak ya. Ta'aruf itu adalah yang ta'aruf itu tentunya memiliki niat untuk menikah gitu. Berbeda dengan pacaran yang tidak ada komitmen. Ya udah kita jalan gitu aja. Kalau ta'aruf itu pasti nanti ada niat untuk melanjutkan hubungan, goal sehingga sampai pernikahan, qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madzkur gitu. Lalu kemudian ta'aruf itu membangun cinta gitu ya. Tentunya di dalam ta'aruf itu ada banyak sekali ya bagaimana cara kita menggali informasi. Itu juga saya jelaskan di dalam buku ini, bagaimana sih caranya kita menggali informasi nggak sampai offside, nggak sampai kita ini melakukan tindakan-tindakan yang tidak dibenarkan oleh syariat. Misalkan apa saja ya sih yang ditanyakan ketika ta'aruf, kemudian apa sih yang perlu dibangun komitmennya sebelum menikah di dalam ta'aruf. Nah ini semua tujuan ini adalah untuk membangun cinta sebelum melakukan pernikahan. Lalu kemudian kalau pacaran ini biasanya oversharing. Nah, show off gitu ya. Muanya diceritakan. Kalau ta'aruf kan paling yang ditanyakan adalah karakternya bagaimana, pendidikannya bagaimana, kemudian keluarganya bagaimana, bibit, bebet, bobot gitu, wetonnya bagaimana. Wah, ini masuk bahasan ta'aruf atau tidak lah ini. Kemudian kalau pacaran biasanya masih tidak terlalu menjurus ke bagaimana karakternya kan. Terkadang ini juga saya bahas di buku saya nih. Terkadang ya seseorang itu dilihat dari fisik ya. Padahal manusia itu tidak hanya makhluk fisik. Tapi orang-orang yang melakukan hal-hal ingin menjalin hubungan berupa pacaran tanpa ada niat untuk menikah ya, yang pokoknya pacaran nggak tahu nanti gimana lanjut apa enggak gitu. Jadi ketika pacaran itu ya, itu banyak sekali yang agak-agak offside gitu ya, jadi oversharing. Nah jadi tidak on point apa yang akan dibahas, yang akan diketahui ketika akan menikah. Jadi dan bagi orang-orang yang saya ngomongnya gimana ya, good looking, orang yang good looking itu ya, good looking kan perspektif masing-masing ya. Tapi biasanya di dalam hubungan yang tidak halal itu orang hanya melihat fisik. Padahal manusia tidak hanya makhluk fisik tapi makhluk spiritual, intelektual gitu. Ketika ada orang yang good looking, meskipun misalkan nih kalau standarnya perempuan ya, perempuan yang beauty outside gitu ya, perempuan yang beauty outside gitu, ketika dia kurang dalam hal intelektualnya, itu orang menganggapnya lucu ya, oonnya oon lucu, gemes kalau perempuan gitu. Tapi kalau laki-laki dilihat oleh tidak seluruhnya ya, biasanya dilihat oleh perempuan dari good rekening gitu. Ini good rekening nggak nih? Nggak peduli kan dia good looking atau tidak good looking. Standarnya laki-laki itu biasanya dari good rekening atau dari finansialnya. Laki-laki dilihat dari sisi finansialnya, perempuan dilihat dari sisi fisiknya. Perempuan yang tidak beauty outside itu cara pandang orang itu meskipun dia tidak pinter, dia kelihatan imut, kelihatan lugu, kelihatan lucu. Lah, misalkan nih kalau kita balik, ada perempuan yang tidak good looking, tapi dia juga dari segi intelektualnya juga tidak begitu baik IQ-nya gitu. Orang akan langsung membuli, udah jelek,
nggak bisa apa-apa lagi, udah jelek, on lagi lah. Itu biasanya seperti itu. Nah, berbeda kan dengan yang laki-laki. Laki-laki itu meskipun dia tidak good looking, tapi kalau dia good rekening, maka abang disayang kalau abang punya uang. Abang ditendang kalau abang tidak punya uang. Lah ini. Lah biasanya kalau pacaran itu begitu, oversharing. Dia tidak mencintai berdasarkan karakternya, tapi hanya mencintai berdasarkan fisiknya, berdasarkan rekeningnya dan lain sebagainya. Lah, lalu kalau ta'aruf itu ini yang penting dan hubungannya dengan dalil wala taqrabuz zina, bahwa ta'aruf itu tidak ada niatan untuk melecehkan tubuh sendiri dan tubuh orang lain. Jadi kalau kita masukkan nih di dalam wala taqrabuz zina ini, tidak hanya kita maknai janganlah kamu mendekati zina, tetapi janganlah kamu melecehkan tubuhmu sendiri dan melecehkan tubuh orang lain. Nah, tapi kalau pacaran kebalikannya, memiliki niat untuk melecehkan tubuhnya sendiri dan juga melecehkan tubuh orang lain. Nah, ini semoga teman-teman bisa memahami ya. Lalu bagaimana nih? Ada nggak ya pacaran Islami? Apapun namanya, baik itu ta'aruf konvensional atau pacaran Islami kalau dibalik ya. Tapi kalau ada tindakan melecehkan tubuh sendiri dan melecehkan tubuh orang lain, maka hal ini adalah keji di hadapan Allah dan juga norma kemanusiaan. Maksudnya gimana sih melecehkan tubuh sendiri dan juga melecehkan tubuh orang lain? Ketika menjalin hubungan, ada niatan untuk melecehkan tubuh orang lain dan juga melecehkan tubuhnya dia sendiri. Jadi membiarkan dirinya ini disentuh pada bagian-bagian yang itu sensitif gitu, apalagi sampai offset ya, sampai melakukan hal-hal yang diharamkan oleh syariat. Nah, naudzubillahi min dzalik. Jadi maksudnya seperti itu teman-teman. Jadi gampangnya zina itu yang kayak gimana sih? Zina itu ketika ada tindakan pelecehan, melecehkan tubuh sendiri dan juga tubuh orang lain. Dan melecehkan itu teman-teman tidak hanya melecehkan dari segi fisik, melecehkan dari segi verbal. Kalau di dalam Al-Qur'annya disebut dengan rofath, atau di dalam kalimat bahasa turasnya, bahasa kitab kuningnya itu ya rofath itu tadi. Atau bahasa yang sekarang yang kita ketahui adalah seksis. Nah, itu kan termasuk pelecehan dalam bentuk verbal, seksis. Misalkan nih, ini cewek seksi banget gitu. Terus mohon maaf ya, biasanya di grup-grup laki-laki itu banyak sekali yang mengirim stiker-stiker, terus pembahasannya seputar poligami, seputar janda, seputar hal-hal yang merendahkan atau melecehkan tubuh perempuan dari segi ucapan. Lah, itu yang namanya seksis atau rofath atau zina dalam bentuk perkataan gitu. Lalu kemudian teman-teman, nah, kalau misalkan masuk babak persiapan pernikahan nih, lah perhatikan nih teman-teman. Apabila teman-teman memutuskan untuk menikah, karena saya tadi lihat, oh ada yang mau nikah nih, lah pastikan hal ini. Yang pertama, tidak merugikan kedua belah pihak, gitu, karena pernikahan itu adalah antarodin. Lalu kemudian tidak terburu-buru dan juga memiliki persepsi dan perasaan yang setara. Jadi jangan sampai cinta sendiri lah, apalagi kalau dijodohkan nih. Yang suka cuma salah satunya aja nih, cinta bertepuk sebelah tangan tapi dijodohkan. Nah, teman-teman, tentang perjodohan ini saya juga menulis di buku ini ya. Katanya jodoh di tangan Tuhan nih, tapi ternyata orang tua yang jodohin kita. Gak lagi di tangan Tuhan dong, gimana lah. Sebenarnya konsep perjodohan itu bukan suatu hal yang dilarang dalam agama ya, karena di dalam agama ini ada konsep nikah ijbar, ada konsep nikah ikroh. Lah, perjodohan yang perjodohannya ini antara calon istri dan juga calon suami adalah setara dari sisi persepsi dan juga perasaan. Jadi kafaah, konsep kafaah ini juga dibahas di buku. Konsep kafaah itu bukan yang berseragam dapat yang berseragam.
Kemudian yang PNS dapat PNS, yang kaya dapat yang kaya, yang sarjana dapat sarjana, yang dokter dapat dokter, yang anaknya kiai dapat anak kiai. Konsep kafaah itu tidak seperti itu. Itu adalah konsep latar belakang namanya, bukan konsep kafaah. Konsep kafaah itu apa? Yang memiliki latar depan sama. Apa itu? Persepsi dan juga perasaan yang setara. Satunya dokter, satunya misalkan pengusaha. Bisa masuk kalau misalkan persepsi dan juga perasaannya setara. Satunya hidup mewah, satunya mengambil hidup konsep yang sederhana, menikah. Apakah tidak kafaah? Tidak. Selama latar depannya memiliki persepsi dan juga perasaan yang setara. Jadi maksudnya kafaah di dalam fikih itu tidak hanya latar belakang tetapi juga memperhatikan latar depannya. Visi dan misi yang dibangun antara keduanya. Lalu kemudian apa saja sih tahapan di dalam proses persiapan pernikahan nih? Lah, yang pertama nih kita harus punya komitmen bahwa menikah itu di waktu yang tepat, bukan di waktu yang cepat. Jadi teman-teman, apalagi kemarin ya bulan-bulan Syawal itu pasti kan bulan-bulan dimana berkumpul keluarga, entah itu arisan atau ketemu alumni atau bulan-bulan yang kumpul-kumpul sama orang banyak gitu kan. Kalau yang masih jomblo itu kan masih ditanya kapan nikah gitu kan. Dan kabar buruknya pertanyaan itu tidak akan pernah ada habisnya. Masih kuliah gitu, kapan lulus gitu kan? Sudah lulus, kapan nikah? Gitu. Sudah nikah atau sudah lulus, kapan kerja? Sudah kerja, kapan nikah? Sudah nikah, kapan punya anak gitu kan? Sudah punya anak, kapan nambah lagi gitu? Sudah punya anak 2, wah masih cowok-cowok nih, belum dapat ceweknya. Terus apa kabar dengan saya? Anak saya 5 ya, laki-laki semua. Itu juga tetap loh ditanya, kapan nih nambah yang anak cewek? Ya Allah. Pertanyaan itu tidak akan pernah habis. Jadi jangan sampai teman-teman itu jenuh dengan pertanyaan-pertanyaan itu, pada akhirnya memutuskan untuk ya udahlah aku nikah aja, capek aku ditanya-tanya terus. Lah, nikah itu teman-teman, hukumnya ya kalau kita tahu ya di dalam hadis Kanjeng Nabi itu an-nikahu sunnati. Ini juga dipelesetin nih sama teman-teman. An-nikahu santai gitu ya. Jadi nikah itu bukan sunnahnya Nabi tapi santai gitu ya. Nikah itu memang pada dasarnya hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam syariat ya, yang dilegalkan oleh syariat misakun hulidho, dalam perjanjian yang kokoh melalui akad nikah itu diperbolehkan. Tetapi hukum nikah itu bermacam-macam tergantung dari niat keduanya. Nikah bisa berhukum sunnah, nikah bisa berhukum wajib kalau misalkan dia tidak bisa menghindari zina dan finansialnya cukup secara fisik, mental, finansial dan spiritual, maka wajib. Nikah berhukum sunnah gitu ya ketika sudah balagun nikah dan ada calonnya dan sama-sama suka, itu menjadi sunnah. Lalu nikah itu menjadi suatu hal yang mubah gitu ya. Kalau misalkan sebenarnya nggak pingin-pingin amat menikah, cuma ya sudah ketemu jodohnya nikah, lah ini menjadi mubah. Nah, atau nikah menjadi berhukum haram. Kalau bagaimana? Kalau misalkan pernikahan itu ada niat untuk menyakiti salah satunya. Makanya tadi di awal itu saya menyampaikan bahwa tidak merugikan kedua belah pihak. Ketika pernikahan itu merugikan salah satu pihak gitu ya, maka pernikahan itu menjadi berhukum haram gitu. Dan berdosa besar tentunya dari sisi yang ingin mengambil keuntungan sepihak dari pernikahan itu. Menikah itu di waktu yang tepat lah. Pernikahan itu nikah itu macam-macam hukumnya. Sebaliknya perceraian itu juga begitu, macam-macam hukumnya. Cerai itu bisa menjadi wajib, bisa menjadi haram, bisa menjadi halal, atau bisa menjadi sunnah dan lain sebagainya, tergantung kondisi yang dialami oleh kedua belah pihak. Nah, kemudian menikah itu niat hanya karena Allah. Ya, serius, kalau menikah itu hanya niat karena sudah menemukan jodoh, itu tidak akan berlangsung lama. Tetapi niat yang diniatkan karena Allah, karena ibadah ya, karena menikah itu adalah
Man tazawwaja faqad istakmala nisfatin. Nikah itu adalah menyempurnakan separuh dari agama. Maka ketika kita sudah siap untuk nikah, boleh punya niatan-niatan yang lain, tetapi niat yang utama adalah niat hanya karena Allah. Karena pernikahan itu kita pertanggungjawabkan bukan dengan pasangan kita, tetapi bagaimana caranya pernikahan kita ini maslahah karena akan dipertanggungjawabkan antara keduanya, yaitu suami istri. Bagaimana membangun sakinah mawaddah warahmah dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, gitu. Karena dasar nikah adalah ibadah. Lalu kemudian kalau sudah ada niatan nikah, sudah aku niat karena Allah, bismillah ya Allah, dengan menyebut nama Allah dan restu mama papa gitu. Kemudian nadhar. Nadhar ini adalah meneliti dan juga melihat calon pasangan. Nah, ini juga saya tulis di dalam buku bagaimana caranya nadhar. Karena teman-teman, kalau menurut fikih ya, menurut istilah fikihnya, nadhar ya, bukan khitobah ya, berbeda dengan nadhar. Nadhar itu kan melihat, yang mana pihak laki-laki ini melihat perempuan dan juga pihak perempuan melihat bagaimana pasangannya si laki-laki ini, bagaimana pasangan dari laki-laki ini. Nah, maka melihat itu kalau di dalam fikihnya teman-teman, di dalam kitab ulama itu, kalau meneliti perempuan, melihat perempuan, nah itu dilihat detail. Sampai teman-teman mohon maaf, sampai harus dicium dulu nih keteknya bau atau tidak. Kemudian dilihat nih rambutnya lembut atau tidak begitu ya. Karena ada juga dalil tazawwajul wadud dal walud gitu ya. Dilihat kulitnya bersih atau tidak begitu. Kemudian sampai coba dilihat giginya, rata atau tidak giginya, bau mulut atau tidak, sampai sebegitunya. Tetapi jarang sekali di dalam fikih yang ditulis oleh para ulama ini berlaku kebalikan. Artinya tidak ada di dalam tulisan, atau saya yang belum tahu ya, belum ada yang mengatakan laki-laki itu juga harus diperiksa, dia bau badan atau tidak, dia bau mulut atau tidak, dia bagaimana nih, jadi dicek kondisi kesehatannya, dia subur atau tidak. Kalau perempuan kan ada dicek kesehatannya, ada cara-cara untuk mengecek kesuburan perempuan pada masa itu ya, pada masa itu dia punya anak banyak atau tidak, sampai ada kitab apa itu yang ditulis ya, kitab yang menunjukkan ciri-ciri kalau perempuan ini begini, bukan kitab ini ya, bukan Fathul Izar ya, bukan ya, tapi ada kitab yang menulis tentang bagaimana anatomi tubuh manusia dan juga penampakannya itu berpengaruh terhadap jeroan nih, karena pada zaman dulu belum ada yang seperti itulah. Seperti itu, tetapi lah ini saya menulis itu juga, nadhar itu harus berkeadilan. Kalau perempuan diperiksa sebegitunya, maka laki-laki juga harus diperiksa sebegitunya dengan konsep keadilan yang sudah saya tuliskan dalil-dalilnya di dalam buku ini. Walahunna mislu alaihinna bil ma'ruf lah gitu. Jadi kalau di dalam Al-Qur'annya, kalau perempuannya tuh dilihat kebaikan-kebaikannya apa, maka misil berlaku kebalikannya, laki-laki juga harus diteliti sedemikian rupa. Nah, sebagaimana perempuan diteliti sedemikian rupa di dalam konsep nadhar atau meneliti calon pasangan. Lalu kemudian setelah nadhar nih, oh dia cantik, begini bagus akhlaknya, karakternya, dia intelektualnya begini nyambung, kalau diajak ngobrol enak, begini cerdas dia dan lain sebagainya. Ada salah satu atau beberapa hal yang cocok sampai akhirnya sepakat untuk sama-sama menjalin hubungan yang lebih serius, yaitu pernikahan. Maka terimalah dengan cara yang baik sesuai dengan adatnya. Nah, ini juga ada banyak yang masuk curhatan-curhatan. Kalau misalkan calon pasangan itu cintaku terhalang, restuku terhalang oleh weton itu, pernikahanku terhalang oleh istikharah dan lain sebagainya, ini bagaimana caranya? Lah itu silakan dibeli bukunya. Lalu kemudian menolak, kalau misalkan ada ketidakcocokan, maka juga harus menolak dengan baik lah, dengan beberapa penjelasan yang juga sudah ada di dalam buku ini. Lalu teman-teman, lalu bagaimana sih kalau tidak kunjung ketemu jodoh? Lah ini kan kita tadi ya yang saya sampaikan, kalau lelah
menikah gitu. Padahal di dalam hadis Nabi dijelaskan ya ma'syaros syabab. Nah, ini ya, wahai para pemuda, jika kamu sudah mampu untuk menafkahi biaya rumah tangga, ada syaratnya nih. Kemudian kalau sudah mampu secara finansial, fisik, spiritual, dan juga mental, maka menikahlah. Karena hal itu lebih menundukkan pandangan gitu. Jadi pernikahan itu tujuannya sakinah mawaddah rahmah. Sakinah itu mampu menundukkan pandangan pasangan gitu, yang ingin melihat ke yang lain, yang ingin melakukan hal-hal yang tidak senonoh dengan yang lain. Maka ada suatu hadis yang disampaikan ya, bahwa ada seorang sahabat yang tertarik melihat istri orang begitu. Cinta siapa gitu ya, cinta bejoni uang gitu. Jadi dia tertarik dengan perempuan lain begitu. Lalu kemudian dia curhat kepada Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, saya suka sama itu, tapi dia bukan istri saya. Lalu Nabi menyampaikan, Nabi Dawuh menjawab bahwa kembalilah kepada istrimu. Sesungguhnya istrimu yang mampu menundukkan pandanganmu. Karena dalam rumah tangga itu memang sisi sakinahnya itu adalah untuk menundukkan pandangan. Tidak ingin, ya kita tidak bisa memungkiri ya, ketika orang sudah sama-sama menikah itu pasti akan ada ketertarikan kepada lawan jenis ya. Namanya juga manusia normal dan itu adalah manusiawi, naluri, tetapi tidak ada RTL, tidak ada rencana tindak lanjut di dalam perasaan itu. Itu yang dimaksud dalam tujuan menikah, ya ini mengendalikan pandangan kita terhadap orang lain dan fokus kepada pasangan kita sendiri. Dan juga menjaga kemaluannya tentunya. Ghaddul basar itu tujuannya adalah hifdzul furuj. Nah, ini kan saya juga ditanya, bagaimana sih cara laki-laki dan perempuan ini ketika berhubungan, apalagi ikhtilat, jadi berkholwat gitu. Jadi laki-laki dan perempuan ada dalam suatu organisasi atau dalam takutnya kan ketemu nanti gimana nanti terjerumus pada zina, gimana ini caranya gitu. Saya di kantor nih tapi takut nih tergelincir pada zina, apa saya nikahin semua? Nikahin sekantor nggak boleh ya. Nikah dengan teman sekantor nggak boleh. Tapi kalau satu teman yang ada di kantor boleh. Jadi tidak seperti itu ya. Jadi konsep dalam bersosial itu cara pandang kita adalah dengan tujuan hifdzul furuj. Bagaimana cara kita memandang orang lain agar kita tidak gampang jatuh cinta sama orang lain. Itu kita memandang orang lain itu tidak hanya dengan pandangan yang fisik. Ya, tetapi boleh melihat orang lain dengan pandangan kekaguman bahwa mereka ini adalah makhluk sosial, makhluk intelektual, makhluk spiritual, dan juga makhluk yang berakal budi. Sehingga ketika kita melihat makhluk lain, terutama lawan jenis kita dengan pandangan-pandangan yang pandangan bi'ainir rahmah, pandangan yang kasih sayang, tidak sampai ingin melecehkan lawan jenis kita, maka ini yang disebut adalah ghaddul basar dengan tujuan hifdzul furuj, menjaga kemaluan kita. Lah, kalau ghaddul basar ini sudah kita praktekkan di dalam kehidupan pernikahan kita, maka tidak akan ada lagi yang namanya selingkuh. Baik itu selingkuh lewat chattingan, merayu-rayu lewat DM yang diganti dengan yanto galon itu tadi, sudah tidak ada yang seperti itu. Lalu yang kedua adalah bersabar tentunya. Bersabar sambil memantaskan diri di hadapan Allah. Dan ini adalah sehormat-hormatnya lobian seorang hamba kepada Tuhannya. Dan teman-teman yang ada di tim buku ini, tentunya saya tidak bisa menerbitkan sendiri ya tentunya. Makasih buat Gramedia, Quanta, Alex Media. Ada tim yang hebat ya. Di sini desain sampul buku adalah Syauki. Uswa itu istrinya Syauki. Jadi saya itu kan orangnya rewel ya, cerewet gitu. Saya tuh sungkan sama desain covernya. Kalau saya pengin ini, pengin itu gitu kan. Saya kan orangnya people pleaser ya. Jadi sungkanan gitu, nggak enakan gitu ya. Nanti takutnya aku rewel gitu. Jadi saya request ini ke pihak Quanta untuk saya boleh nggak minta tolong ke suami saya sendiri yang mendesain sampul buku ini. Kebetulan suami saya bisa lah utak-atik pakai Photoshop, Corel dan lain sebagainya. Jadi sampul yang ada ini teman-teman adalah desain dari suami hamba, ini adalah bentuk dari mubadalah kerjasama yang baik antara suami istri. Jadi suaminya yang desain, istrinya yang nulis gitu.
Dan tak lupa layouternya di sini ada Kak Syafitri, terima kasih. Dan juga editor saya ada Ning Ifahana. Ning Ifahana ini adalah founder Perempuan Membaca dan juga editor buku saya Jodoh di Tangan Tuhan. Ada juga editor dari Kuanta Kak Ainus Sofa yang jadi moderator kita, dan ini sempat revisi bolak-balik. Jadi kalau teman-teman menemukan keindahan kata-kata di dalam buku ini, itu tentunya bukan murni olahan saya, tetapi itu adalah dari tangan-tangan ajaib para editor, yaitu Ning Iva dan juga Mbak Sofa, yang telah meramu, menarasikan, mempercantik ya narasi di dalam buku ini. Dan ini teman-teman tahu nggak, kalau misalkan ini yang beredar ya, yang selalu kita gaungkan nih di teman-teman literasi. Kalau buku itu bagus, itu pasti yang dipuji adalah penulisnya. Tapi kalau buku itu di masyarakat ratingnya jeblok, itu pasti yang disalah-salahin itu editornya. Wah, ini berarti teman-teman kalau misalkan jangan kasih rating yang jelek ya sama buku saya. Silakan teman-teman nilai sendiri, karena beliau berdua, Ning Iva dan juga Mbak Sofa, adalah editor yang sangat handal sekali teman-teman, dan juga profesional. Jadi teman-teman kalau menemukan tulisannya kok bagus ya, bahasanya bagus, tertata rapi, itu adalah ada di balik tulisan yang bagus ada revisi berkali-kali antara penulis dan juga editor. Gitu. Jadi terima kasih ya, angkat topi untuk Ning Iva dan juga Mbak Sofa, tepuk tangan, plok gitu. Terima kasih ya teman-teman, mungkin saya agak panjang kali lebar ya sama dengan luas. Teman-teman masih bertahan 70 audiens, yang mendaftar itu hampir 200 ya Mbak Sofa. Semoga ada rekamannya juga nanti teman-teman yang ketinggalan ya, karena ada beberapa yang japri nggak bisa hadir karena ada kesibukan. Monggo nggak apa-apa, terima kasih karena sudah support. Dan yang lebih penting beli bukunya ya teman-teman. Dan saya punya merchandise, kaos dan juga tote bag yang bisa dipesan di Shopee Spot Santri. Terima kasih teman-teman atas dukungannya, sudah sangat mengapresiasi dan juga kehadirannya di dalam rilis buku melalui webinar virtual ini. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Sofa. Baik, terima kasih banyak nih atas pemaparannya yang luar biasa. Alhamdulillah kita semua mendapatkan pencerahan, kita semua mendapatkan ilmu gitu yang sangat bermanfaat, dan juga new information, new knowledge gitu, unlock dari penulis Jodoh di Tangan Tuhan Selebihnya Kelebihan ini. Kita langsung masuk aja ke sesi berikutnya, yaitu Boleh? Pertanyaan. Sesi pertanyaan ini baru saya buka sekarang ya, jadi sesi pertanyaannya nanti untuk teman-teman yang raise hand. Oke, teman-teman yang raise hand ya, lalu kalau misalkan saya tunjuk open cam dan open suara. Oke, jadi pertanyaan lewat chat yang selama materi mohon maaf tidak bisa saya bacakan. Jadi kalau misalkan mau bertanya lagi bisa langsung tanya lewat open cam saja. Oke. Agar webinar lebih kondusif. Baik ya. Baik, kita mulai langsung dari Mbak Siti Maria Ulfa. Monggo bisa open cam dan open mic-nya. Mbak Siti Maria Ulfa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat Kak Uswa sudah meluncurkan buku yang keren ini. Terima kasih. Ini ya, apa yang saya tanyakan, berbagai macam hal yang sudah dijelaskan sama Kak Uswa tadi kan detail ya, nilai-nilai pernikahan dalam ajaran agama Islam. Yang ingin saya tanyakan itu, kadang kita itu ada di fase quarter life crisis. Dimana kadang kita itu di usia mungkin rentangan 25 ke atas, 30-an, tapi masih sendiri, kemudian kadang ada rasa ragu, antara melanjutkan karir atau memilih pasangan hidup, terus ada juga rasa takut kok terlalu lama, tapi
Tapi gimana gitu lah, nah, gimana ya sebagai seorang perempuan itu bisa mengatasi quarter life crisisnya, tetap tenang, tetap berada di jalan yang lurus sambil sambil mencari celah biar bisa menemukan pasangan hidup yang tepat sesuai dengan ini tadi ajaran keislaman. Itu yang saya tanyakan. Oke, bisa ditampung lagi pertanyaannya nanti. Mau ditampung semua dulu? Iya, tampung semua dulu aja. Iya, barangkali ada yang sama gitu ya. Oke. Jadi jawabannya bisa berkesinambungan nanti. Oh iya. Berikutnya ada Mbak Via. Mbak Via bisa open cam dan open mic. Mbak Via. Halo. Halo Kak Via. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Monggo bisa sampai pertanyaan. Assalamualaikum. Minggu saya alumni Fikih Learn Safi Oke. Iya. Tamu Fikih pernikahan juga. Oke. Sebetulnya saya sudah menikah. Oh, udah menikah. Oke. Senang aja ikut kajian, apalagi ini sama nih ya. Saya tuh mau tanya konsep jodoh gitu ya. Kalau di Al-Quran ada dikatakan yang baik ketemu yang baik gitu ya. Yang jelek ketemu yang jelek juga. Tapi saya tuh sering melihat contoh gitu ya. Di lingkungan terdekat lah gitu. Banyak gitu yang kok sepintas kayaknya satu pasangan ini baik, tapi pasangannya kok enggak gitu. Itu kenapa bisa terjadi seperti itu gitu ya. Kemudian yang kedua, kalau kita mau mencari jodoh itu kan ada baiknya kita lihat bibit bebet bobot. Tapi kenyataannya gitu, apalagi yang pacaran, mungkin nggak ngelihat tuh bibit bebet bobot itu ya. Tapi pakai perasaan gitu. Apalagi kalau dia pacaran terus dia udah ngerasa nyaman gitu ya. Teman ngobrol enak gitu. Dan dia udah ada rasa sayang, bahkan misalnya kalau pacarnya ini punya suatu cerita masa lalu terus dia merasa kasihan gitu kan, jadi empati, simpati gitu. Kemudian akhirnya membangun hubungan yang seperti itu. Tapi mungkin tidak melihat ke bibit bebet bobot yang nanti mungkin akan berpengaruh di masa depan gitu ya. Itu gimana gitu maksud saya, bibit bebot bibit 3B ini bagaimana ya, sulit gak kan kalau orang udah main perasaan kayak gitu ya. Apakah mungkin harusnya kalau mau cari jodoh itu jangan sendiri kali ya, tapi harus ada meminta bantuan orang yang dipercaya. Nah tapi lagi-lagi itu salah juga, orang yang dipercaya ini siapa? Kadang-kadang sama orang tua kurang nyambung, kadang-kadang sama keluarga malu, atau malah ditikung sendiri nih. Ditikung mak comblangnya sendiri. Belum tentu karena sama diri kita yang sebetulnya seperti apa gitu ya. Maksud saya banyak kondisi-kondisi yang rumit, yang kira-kira gimana tuh ya sederhananya gitu ya, Ning. Siap. Jadi nasihat lah gitu. Kalau saya pribadi, saya sudah 40 tahun ya, sudah punya anak 3 ya. Saya untuk ilmu aja gitu. Makasih Kak Via. Waalaikumsalam. Lanjut. Lanjut. Ditampung 3 dulu ya mungkin ya. 3 dulu. Yang ketiga Mbak Syafira Mardotillah. Iya, bisa open cam sama open mic, bisa disampaikan pertanyaannya, monggo silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo. Kan nama saya Syafira Mardotillah, saya berasal dari Aceh. Wow. Sebelum masuk ke pertanyaan, saya mau curhat sedikit. Boleh. Pada saat ini kan saya statusnya kan mahasiswa, masih jomblo dan belum menikah gitu. Dan dominan lingkungan saya itu banyak teman sebaya yang udah menikah muda gitu. Dan malahan yang sudah menikah itu curhatnya ke saya gitu. Saya jadi pendengar mereka yang sudah berumah tangga gitu. Dan itu membuat saya tertampar gitu. Saya takut kalau saya merasakan hal yang sama gitu. Lebih dominan masalah ekonomi itu pasti. Terus mereka curhat pada saat sudah berumah tangga, mereka jadi sering berantem, jadi sulit untuk
merawat diri gitu, yang dulunya cantik tapi sekarang kucel gitu kan. Nah jadi mereka curhatnya sama saya gitu, dan saya yang belum berpengalaman, saya cuma bilang bahwasanya kalau rumah tangga itu kan pasti banyak ujiannya ya, dan itu ya harus kita bisa kerjasama sama suami gitu. Kalau misalnya ada salah satu yang egonya tinggi dan nggak mau mengalah, ya pasti akan berantem aja gitu kan. Nah terus dari situ saya juga belajar dan bahwasanya kalau berumah tangga itu tuh bukan tentang lambat atau cepatnya, tapi tentang bagaimana kita udah mempersiapkan diri gitu. Dan pernikahan itu kan bertumbuh bersama ya kan, bertumbuh bersama dan saling mendukung satu sama lain gitu. Boleh nggak sih kalau misalnya kita tuh lebih mendahulukan karir kita gitu, supaya kita nantinya kalau sudah berumah tangga kita memiliki ekonomi yang bagus gitu kan. Dan terus apakah seorang perempuan ini kalau udah berumah tangga itu diwajibkan hanya untuk berdiam diri melayani suami gitu? Karena kebanyakan dari kawan-kawan juga tuh nggak dikasih kerja sama suaminya, cuma diam di rumah ngelayani suami, jaga ke anak gitu. Dan apakah serendah itu harga diri perempuan yang itu nggak punya value ataupun yang tinggi gitu sebagai perempuan yang misalnya kayak statusnya kayak sarjana kayak gitu kan. Karena kebanyakan perempuan yang nggak kuliah itu kerap kali diremehkan sama mertua, sama ipar gitu. Dan pertanyaan saya yang terakhir adalah bagaimana untuk kita yang belum menikah itu untuk terus belajar dan mempersiapkan diri agar nanti kita dapat menjadi seorang istri ataupun suami yang baik gitu untuk pasangan kita gitu. Dan satu lagi yang menjadi pertanyaannya adalah saya udah dibilang sama ayah saya bahwasanya saya nggak boleh menikah sebelum saya lulus S2 gitu. Dan apakah boleh nanti kalau ada anak laki-laki yang datang ke rumah posisinya saya belum selesai S2, apakah boleh dilanggar amanah tersebut gitu. Terima kasih. Terima kasih. Sebenarnya saya juga sambil mencatat ini pertanyaan-pertanyaannya yang lumayan banyak. Terima kasih untuk penanya saya jawab dulu ya. Untuk yang pertama tadi ya, Kak Siti Maria Ulfa, ini bagaimana nih caranya kita ini yang dialami oleh Gen Z saat ini ya, menghadapi quarter life crisis, di mana dia sendiri tuh tidak puas dengan dirinya sendiri gitu. Dia tidak merasa kurang dalam hal apapun begitu. Dan pada saat-saat yang quarter life crisis itu tadi, justru dia juga dibingungkan dengan bagaimana ya nanti kehidupan saya. Dari awalnya yang dia ini insecure ya terhadap diri sendiri ya. Padahal lawannya dari insecure itu adalah syukur. Jadi hilangkan insecure, naikkanlah syukur gitu. Dan dibalik dari perasaan-perasaan tidak puas terhadap diri sendiri, perasaan kurang bahagia, kemudian perasaan-perasaan galau, perasaan sedih terhadap diri sendiri, tidak percaya diri dengan diri sendiri, itu juga imbasnya pada akhirnya merasa kebingungan dengan masa depan. Nah, karena dari insight-nya seperti itu, akhirnya pemikiran yang keluar outside-nya juga adalah bagaimana menentukan masa depan. Nah, yang pertama untuk mengatasi hal itu adalah kenali diri sendiri terlebih dahulu. Jadi sebenarnya apa sih yang kamu inginkan di dalam kehidupan ini, itu apa gitu. Kalau dalam hal karir, jodoh, itu dikumpulkan terlebih dahulu. Jadi kan memang kepala kita itu sangat berisik sekali. Ada banyak sekali yang kita pikirkan. Tapi coba yang di antara banyak itu kita saring beberapa. Misalkan ada 5 yang diinginkan. Bagaimana jodoh, bagaimana karir, bagaimana masa depan, kemudian bagaimana orang tua, bagaimana diri saya sendiri, misalkan ingin mengubah penampilan atau mengubah apapun. 5 itu yang ada di otak, yang ada di kepala kita yang berisik sekali. Itu kan kalau tidak bisa kita kodifikasi, tidak bisa kita satukan ya, kita filter satu-satu, maka itu akan ambiar gitu. Otak kita tidak bisa merespon semuanya. Maka di antara semua itu kita fokuskan dengan mengenali diri kita terlebih dahulu. Mana yang akan kita fokuskan terlebih dahulu? Jangan sampai memfokuskan di 2 hal. Saya karir harus bagus, jodoh juga harus yang begini. Ambil salah satunya terlebih dahulu.
Misalkan di antara 5 yang berisik di dalam otak kita itu tadi, kita ambil 1 dulu. Udahlah, saya mau fokus di jodoh terlebih dahulu. Nah, maka ada beberapa hal yang harus kita usahakan, effort kita dalam meraih jodoh itu tadi. Lah, kalau misalkan di tengah pencarian jodoh, itu ternyata Tuhan kok menjatuhkan rezeki kepada kita, ini rezeki pekerjaan, maka itu yang terbaik. Lah, jangan sampai kita ini penuh dengan banyak cabang gitu. Kita ambil 1 dulu dari beberapa cabang yang kita pikirkan, setelah itu kita fokuskan. Karena kalau untuk ikhtiar, untuk effort kita itu tidak bisa banyak hal, harus 1 saja gitu. Ketika kita fokus terhadap 1 saja, itu biasanya itu ada jalan terang. Tetapi kalau semuanya kita masukkan, wah itu akan kesusahan bagi diri kita sendiri. Makanya kenali diri kita sendiri. Kemudian kita harus refleksi. Jadi ambil jeda. Ini saya tadi habis ngaji kitab Manba'us Sa'adah bersama Bunyai Ulfi. Beliau menyampaikan ada 3 hal yang harus dipenuhi di dalam manusia. Ada 3 haknya tubuh. Yang pertama adalah tagoddi, jadi memberikan makan yang baik, yang sehat. Kemudian istirahat yang cukup, dan kemudian apa yang satunya itu saya lupa. Yang pertama tadi memberikan nutrisi bagi tubuh kita. Kesehatan kita juga penting. Kemudian berikan tubuh ini istirahat. Diberikan hak bagi tubuh kita. Jangan sampai pikiran kita yang full itu sehingga kita tidak punya waktu untuk me time. Kita tidak punya waktu untuk bersenang-senang, have fun dan lain sebagainya. Jadi ada waktu untuk kita merefleksikan diri kita sendiri dengan memenuhi hak-hak yang ada dalam tubuh kita sendiri. Itu insya Allah quarter life crisis di dalam diri kita itu semakin lama semakin terkikis gitu ya. Nah, kemudian tadi ya, setelah tadi menentukan prioritas dan juga refleksi itu, insya Allah quarter life crisis itu akan bisa kita hadapi ya, kita struggle. Kemudian kita kan bisa menentukan mana jodoh kita. Oh, saya fokus ke jodoh dulu. Kalaupun nggak dapat jodoh, dapatnya kerjaan, berarti itu adalah takdir kita. Oh, saya fokus di kerjaan saya dulu. Oh, saya fokus di pendidikan saya dulu. Nah, biasanya orang yang bingung ya, saya dulu juga mengalami hal-hal ini. Usia 20-an itu saya mengalami hal ini. Saya waktu S1 itu saya bingung antara saya nikah atau kerja atau kuliah lagi ya, gitu. Itu saya bingung. Lalu kemudian saya kemudian memutuskan pada waktu itu isi kepala saya yang penuh, yang mengalami krisis quarter life itu tadi, itu saya prioritaskan, saya ambil 1. Akhirnya saya fokus ke pendidikan. Lah, sama dengan pertanyaannya lah, ini enaknya ngumpulin pertanyaan itu begini ya. Sama dengan pertanyaannya Kak Syahira tadi ya, ini yang saya ambil dikit ya. Yang ayahnya itu melarang untuk menikah ya, jangan nikah dulu, bukan melarang, jangan nikah dulu sebelum lulus S2. Ini sama persis dengan bapak saya dulu. Jadi bapak saya dulu juga dawuhnya seperti itu. Kamu jangan nikah sebelum kamu lulus S2. Aku pengen punya anak, pendidikannya tinggi, dibiayai dan lain sebagainya. Lalu saya memfokuskan untuk pendidikan dengan saya manut orang tua. Ya dari beberapa itu tadi, hal-hal itu tadi, ada jodoh, karir, kemudian pendidikan. Saya mengambil 1 itu, pendidikan. Saya fokus ke pendidikan. Saya masuk S2. Saya juga masuk pondok lagi. Saya belajar qiraah sab'ah di pesantren, di Pacet ya, di Amanatul Quran. Saya sambil, intinya saya pendidikan. Saya mengajar ilmu agama dan juga ilmu umum di situ. Lalu kemudian ternyata di pertengahan S2, saya ketemu sama jodoh saya. Lah, kemudian, apakah ini yang menyambung pertanyaannya Mbak Syafitri tadi ya? Apakah ini melanggar perintah orang tua? Tentu saja tidak, karena ada lobby, ada lobby-lobbyan. Jadi saya bilang itu matur ke bapak saya, Buya, saya suka sama orang, ketemu saya mantep sama ini. Aduh piye toh, kamu kan belum lulus S2. Tapi saya pingin nikah Buya, insya Allah saya bisa mempertanggungjawabkan. Lah, bapak saya udah bilang begitu. Wah, pokoknya kamu kalau sudah menikah jangan sampai pendidikanmu itu nanti akhirnya
potel, akhirnya terputus pendidikan S2-mu. Insya Allah saya akan mempertahankan. Tapi ternyata yang membuat tidak bertahan, saya sudah berhasil menikah ya, karena hasil melobi orang tua dan melobi Tuhan. Tapi saya berhenti juga S2-nya karena saya hamil waktu itu. Tapi lanjut lagi setelah punya anak 5 itu saya baru lanjut lagi begitu ya. Jadi itu boleh banget, boleh banget. Jadi kalau buat Kak Maria tadi ya, buat Kak Maria Ulfa, untuk menghadapi quarter life crisis itu tadi, maka tentukan prioritas dan juga kita bisa berpikir jernih terlebih dahulu. Jadi benar-benar ditimbang matang-matang madorot dan juga maslahahnya. Kalau misalkan saya ngambil pendidikan, otomatis saya butuh biaya, itu juga pikirkan itu. Dari segi finansial, oh masih ikut orang tua nih, dibiayain orang tua, ambil pendidikan. Kalau misalkan wah mau lanjut pendidikan tapi kok tidak ada keuangannya belum pas, ya sudah saya akan lanjut karir. Saya akan mencari pekerjaan dan lain sebagainya. Atau misalkan saya kayaknya nggak mood deh. Saya nggak mood, orang tua saya kayak raya nih, saya minta apa aja dikasih. Pendidikan juga saya lagi males mikir nih, lagi nggak mau bikin tugas-tugas ya, lanjut S1 S2 enggak lah, saya mau fokus aja jodoh. Nah, maka bagaimana cara dia mengualitaskan dirinya sendiri di hadapan Allah, di hadapan Tuhannya, agar kualitas jodohnya itu nanti juga dikualitaskan oleh Allah. Ketika kita sudah memantaskan diri di hadapan Tuhan, maka jodoh kita akan dipantaskan oleh Tuhan. Jadi begitu ya. Kak Maria tadi satu ya pertanyaannya ya. Lalu kemudian nih yang kedua nih Kak Fia nih, konsep jodoh ya. Jadi saya sering menyampaikan ini, bagaimana sih konsep jodoh ini? Ada yang pacaran 10 tahun, menjalin hubungan selama 10 tahun, ternyata berpisah, tidak jadi nikah. Yang sudah menikah pun beberapa tahun, oh ternyata masih ada juga yang berpisah. Berarti jodohnya cuma segitu dong. Nah, berarti nggak berjodoh dong. Atau sudah lama menjalin hubungan dengan seseorang, ternyata dia nikah sama orang lain. Wah, berarti kita cuma jagain jodoh orang. Sebenarnya konsep jodoh itu yang bagaimana sih? Kita dekatnya sama si A, ternyata nikahnya sama si B. Itu banyak sekali kan. Ada yang hubungannya sampai puluhan tahun, tapi ternyata nikahnya tidak dengan orang itu. Sebenarnya bagaimana konsep jodoh? Konsep jodoh, rezeki, mati, itu semuanya dari Allah. Dan yang perlu kita garis bawahi, bahwa apapun, takdir apapun yang baik itu pasti dari Allah. Ma ashabaka min hasanatin fa min Allah, wa ma ashabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Dan apapun yang terjadi, yang itu yang buruk, yang jelek, yang gak baik, itu pasti dari manusianya sendiri, bukan dari Allah. Nah, lalu bagaimana kita menyingkronkan antara konsep takdir dan juga ikhtiar manusia? Sejauh mana jodoh itu di tangan Tuhan dan sejauh mana kita bisa melobi Tuhan untuk bisa mendapatkan jodoh kita? Jadi jodoh ya, yang saya katakan tadi, jodoh, rezeki, dan juga kematian, kehidupan, itu sudah diberikan oleh Allah secara kontan. Kalau saya boleh mengibaratkan ya, saya mau ngambil daun sebenarnya di belakang, tapi saya mengibaratkan jari saya ini. Jadi Allah memberikan ini jodoh, misalkan memberikan jodoh, sudah kamu tak kasih jodoh 5. Ini dari Allah teman-teman. Saya mau kasih jodoh 5, si A, si B, si C, si D, si E. Lalu kita tahu bahwa di dalam surah Ar-Ra'd ada ayat innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya, ada hadisnya juga kan, bahwa Allah itu telah menetapkan jodoh kita, kehidupan kita, kematian kita, rezeki kita, dan kebaikan kita, kemudian keburukan kita. Lah ini, apakah kalau jodoh kita jelek, itu berarti Allah menjodohkan kita sama orang yang jelek? Lah ini menyambung juga pertanyaan yang tadi ya. Tidak seperti itu. Jadi jodoh itu dari Allah langsung 5 misalkan. Lalu A, B, C, D, E. Ini jodoh semua dari Allah semua ini. Lalu ikhtiar manusia. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Si misalkan uswah nih. Uswah mendekati si A. Ya. Atau kalau uswah yakin sama si A dengan ikhtiarnya melobi Tuhan, maka saya akan menikah dengan si A.
Tapi kalau misalkan aku nggak mau, males sama si A, ilfil dia ngomongin kehebatan dirinya terus, males aku sama orang NPD kayak gitu, misalkan saya nggak mau sama si A, ganteng sih tapi begini, kaya sih tapi begini begitu, santri sih tapi begini begitu, nggak jadi sama si A, aku ganti si B aja, nggak apa-apa, nggak begitu ganteng, yang penting soleh lah gitu. Maka yang ikhtiar saya pertaruhkan ini ya, sampai saya berdoa, ya Allah saya mau sama dia ya Allah, kalau nggak sama dia ya Allah tolong dipertimbangkan lagi ya Allah, sama dia aja ya Allah tolonglah gitu. Lalu Allah akan meridhoi hasil lobian kita, tergantung dari ikhtiar kita. Lah, jadi begitu konsep jodoh itu. Sama dengan konsep rezeki. Ya, Allah menakdirkan, ini contoh, Allah menakdirkan Uswa dapat uang 100.000 hari ini. Lalu ada berbagai jalan ya yang dipilih oleh manusia itu sendiri. Apakah saya 100.000 itu hasil berjualan buku jodoh di tangan Tuhan, selebihnya hasil lobian, ataukah 100.000 itu didapatkan dari naudzubillah dari mencuri, ataukah 100.000 itu dari berhutang, ataukah 100.000 itu dari saya dikasih orang, ada orang sedekah gitu ya, ataukah 100.000 itu dari saya nemu di jalan. Intinya pada hari ini saya dapat duit 100 dari Allah, tetapi saya mau mencari jalan yang bagaimana, ya ini tergantung dari hambanya sendiri. Makanya kan ada prinsip bahwa rezeki itu kan nggak bisa di copy paste ya. Orang itu sudah ada rezekinya masing-masing. Tapi bagaimana cara mendapatkan rezekinya? Apakah rezeki yang halal dengan berjualan, dengan berjualan, atau dengan mendapatkan dengan hal yang baik? Maka itu yang menjadikan rezeki itu menjadi halal dan juga haram. Tapi itu memang rezeki dari Allah. Lah, sama dengan jodoh yang baik, jodoh yang jelek, itu semuanya dari Allah. Tetapi bagaimana cara kita memilihnya, bagaimana ikhtiar kita, bagaimana tirakat kita. Tirakat ini tidak hanya perempuan ya, tapi di sisi laki-laki juga. Bagaimana laki-laki ini berdoa kepada Allah, tirakatnya, atau tirakat orang tuanya, tirakat mbah-mbahnya supaya mendapatkan jodoh yang baik, atau doa orang tuanya supaya mendapatkan pasangan yang baik, tapi ternyata belum dikabulkan oleh Allah, dipending dulu, ternyata dikasihkan sama anak keturunannya, kan bisa jadi. Lah, dari berbagai sisi ini adalah konsep jodoh yang sesuai dengan syariat. Nah, kalau misalkan kita sambungkan dengan tadi al-khabithatu lil-khabithina, gitu ya. Jadi orang baik, perempuan baik untuk laki-laki yang baik, kemudian dan sebaliknya, laki-laki yang buruk itu untuk perempuan yang buruk juga. Lalu kita temukan di sekitar kita ada yang sudah cantik, sudah baik, Masya Allah sudah hafal Al-Quran, masih diselingkuhi. Dan yang bikin kesel, selingkuhannya itu di bawah standar istri sahnya, atau di bawahnya pasangannya, jauh. Sudah spek bidadari, masih saja diselingkuhi. Ini terus gimana ayatnya? Lah, teman-teman, jangankan kok orang baik dengan orang baik ya. Orang jelek dengan orang nggak baik dengan orang yang nggak baik. Orang yang sama-sama baik pun itu juga tidak lepas dari permasalahan. Orang yang problematik menikah dengan problematik itu pasti akan, kita sudah pandangan kita, wah problematik nikah sama problematik, wah double combo nih, ambiar nih rumah tangganya. Tapi yang sudah sama-sama baik pun ketika melewati rumah tangga itu yang rintangannya luar biasa, makanya disebut bahtera rumah tangga ya, seolah kita itu di atas kapal ya, yang ombaknya itu luar biasa. Semakin lama semakin besar godaannya. Pernikahan 5 tahun pertama masih yang-yangan, masih saling menebar kata I love you, masih perhatian. Pernikahan 10 tahun ya, kalau kata Pak Kiai itu nikah tahun pertama gitu, kalau istrinya kesandung, aduh itu batunya gimana sih kok bisa nyandungin istriku gitu. Nikah 10 tahun istrinya kesandung, kamu gimana sih kok bisa kesandung, hati-hati dong. Nikah 30 tahun, matamu ditaruh di mana sih? Kamu itu udah tambah begini, mana nggak lihat matanya taruh di mana lah itu.
Inilah pernikahan itu proses bagaimana mempertahankan sakinah, mawaddah dan juga rahmah. Ini mungkin saya singgung sedikit ya. Tujuan pernikahan itu yang pertama sakinah. Sakinah itu apa sih? Apa bedanya dengan mawaddah? Apa juga bedanya dengan rahmah? Pernikahan yang sakinah itu memang di awal-awal. Sakinah itu adem ayem melihat pasangannya. Dan ini biasanya ketertarikan secara fisik, sakinah itu. Nah, misalkan pernikahan pertama, dia hanya melihat istrinya satu-satunya perempuan tercantik di dunia, gitu. Ini yang sakinah, gitu. Pernikahan selanjutnya, kalau misalkan dia mulai membandingkan, ya, istriku cantik, tapi istri tetangga lebih cantik, rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri. Nah, ini sakinahnya sudah mulai luntur nih. Ternyata kemudian beberapa tahun kemudian semua perempuan itu saya lihat kok cantik-cantik ya, kecuali istri saya. Lah ini sakinah itu sudah mulai luntur seiring bertambahnya usia. Karena sakinah itu letaknya dari pandangan mata melihat pasangan kita dari segi fisik. Lah, tetapi mawaddah, lah pernikahan tidak cukup dengan sakinah, tidak cukup adem ayem melihat istrinya ya gitu ya. Istrinya ngomel awal-awal pernikahan, oh masih bisa terima. Ih lucu, gemes, gemoy gitu ya. Pernikahan orang ngomel aja lah ini. Kemudian tidak cukup sakinah, mawaddah. Mawaddah itu adalah artinya cinta. Tapi yang membedakan dengan sakinah, sakinah ketenangan jiwa. Mawaddah itu adalah cinta. Tidak hanya mencintai apa yang ada pada pasangannya, tetapi juga mencintai yang dicintai oleh pasangannya. Misalkan contoh nih, saya suka drakor, misalkan. Saya suka drakor. Ternyata divalidasi oleh suami atau diakomodir oleh suami dengan cara beliau langganan Netflix. Ini buat kamu nonton drakor gitu. Atau saya suka belanja Shopee gitu. Melihat keranjang saya sudah 99 plus gitu. Ternyata dibuka Shopee-nya, di check out kan. Wah, ini mawaddah, mencintai apa yang dicintai oleh pasangan dan membenci yang dibenci oleh pasangan. Misalkan saya nggak suka durian nih. Nah, bukan berarti tidak menyukai durian juga. Misalkan saya tidak suka durian, maka pasangan saya menghindari yang memicu saya membenci bau itu. Maka dia tetap makan durian tapi jauh minggat di Pasuruan gitu misalkan. Nah, ini adalah bentuk dari mawaddah, menghargai pasangannya. Jadi sakinah ketenangan, mawaddah menghargai pasangannya. Sama kita lihat suami suka mabar, suka main PS, suka ngopi di warung ngeronda sama teman-temannya gitu. Ya kita biarkan, jangan diteleponi terus kamu di mana kayak provos gitu ya, mau nagih gitu, kolektor gitu. Kamu di mana kok nggak pulang-pulang? Temennya diteleponi semuanya. Kamu tahu suamiku nggak? Kamu tahu suamiku nggak? Lah ini, berikan mereka juga waktu. Laki-laki juga butuh waktu untuk me time, untuk bisa dia bertemu dengan teman-temannya yang laki-laki juga dan lain sebagainya. Butuh laki-laki kan juga jenuh dengan pekerjaannya dan lain sebagainya. Jangan membebani dengan hal-hal yang bisa mengganggu pikiran mereka. Ini kita mencintai yang dicintai oleh pasangan. Misalnya suami suka nonton bola. Wah ini kemarin nih Indonesia lawan Jepang nih. Nah, kita bikinkan camilan, kita bikinkan kopi. Ya sudah. Kemudian membuat suasana nonton menjadi nyaman dan lain sebagainya. Kita memberikan waktu. Itu mawaddah. Tapi pernikahan yang mempertahankan sakinah, mawaddah, ini masih bisa ada perceraian, ada perpisahan. Bahkan saya sempat menyampaikan di buku ini bahwa justru pasangan itu mudah mengucapkan kata cerai ketika keduanya itu masih ada rasa cinta yang menggebu-gebu. Kenapa? Karena emosinya, ya, perasaannya dilukai oleh pasangannya, sedangkan sebenarnya tidak ada orang yang mencintai orang lain. Yang ada adalah dia mencintai dirinya sendiri. Lah, perasaan dia diselingkuhi misalkan atau dia disakiti, itu kan ada perasaan diabaikan, ada perasaan direndahkan, ya, merendahkan dirinya. Itu yang membuat pintu perceraian itu semakin dekat ketika keduanya itu sama-sama masih sangat menggebu-gebu dalam mencintai. Nah, maka berbeda ketika pasangan ini sudah pada level sama-sama rahmah. Apa rahmah itu? Rahmah ini memang contohnya agak ekstrim ya. Contoh nih kalau kita melihat kolom kitabisa.com.
Ada bantuan operasi tumor misalkan yang besar, misalkan naudzubillah fisiknya menjadi membesar ya, matanya sampai keluar. Kita melihat orang-orang seperti itu, apa yang ada dalam hati kita? Kasihan kan? Kasihan gitu. Kemudian atau kita melihat pengemis yang difabel ya, misalkan pengemis, kemudian mereka tidak memiliki tangan, kemudian tidak memiliki kaki, atau sakit lepra. Apa yang ada dalam otak kita? Kasihan. Atau ada orang yang sakit kanker sampai tubuhnya kurus, kisut, kering, tinggal tulang dibungkus kulit gitu. Apa yang kita lihat? Kasihan. Nah, ini yang di dalam rumah tangga kita butuh rasa kasihan itu. Kita butuh rahmah itu. Kita butuh bi'ainir rahmah itu dari pasangan kita. Perasaan kasihan, ya Allah istriku, kamu sudah mau ikut aku meninggalkan keluargamu, padahal kamu awalnya dari keluarga yang berada, tapi kamu mau ikut denganku, hidup seadanya denganku. Kamu rela fisikmu menjadi membesar, fisikmu menggemuk, wajahmu kisut, wajahmu keriput, vaginamu robek karena melahirkan anak-anakku, payudaramu kempir, payudaramu sudah tidak berisi lagi karena banyak untuk menyusui anak-anakku, sehingga anak-anakku menjadi sehat dan cerdas. Kasihan istriku, capek habis kerja. Kasihan istriku, atau kasihan suamiku, ya Allah, dulu kayak Bung Karno, sekarang kayak bungkusan. Kasihan suamiku, dulu kamu sehat ya, kulitnya mulus ya, sekarang harus menanggung keluarga kita. Kasihan suamiku, kamu kerja dari pagi sampai malam. Rasa kasihan. Ini yang membuat pernikahan itu awet. Jadi tidak hanya butuh sakinah. Sakinah bisa luntur dengan usia, banyaknya usia ya, yang dilampaui ketika usia pernikahan maksudnya. Mawaddah tidak cukup, itu bisa luntur itu. Ada pada saat orang itu tidak peduli kamu mau benci atau kamu mau cinta, pokoknya aku nggak mau. Ada kan rasa keegoisan itu pasti ada di dalam suatu rumah tangga. Butuh sendiri, butuh nggak pingin diganggu, aku nggak peduli sama kesukaan kamu, aku nggak peduli kamu sakit atau gimana dan lain sebagainya. Ada perasaan-perasaan seperti itu. Nah, yang kita pertahankan dalam nikah itu memang tujuannya itu sakinah, mawaddah, rahmah. Dan itu mustahil pernikahan itu kita lihat kakek nenek. Kalau mereka itu sampai berdua, sampai usianya 80 tahun, 90 tahun masih bersama-sama, masih bergandengan. Coba kita tanya pada mereka, berapa kali mereka saling memaafkan? Berapa kali mereka saling ingin pisah? Berapa kali mereka saling memaki? Berapa kali mereka saling ingin bercerai? Tapi karena mereka memiliki rasa rahmah, rasa kasihan kepada pasangannya. Kasihan kalau pasanganku tak tinggal ya. Mereka sudah berkorban apapun, tapi kemudian saya meninggalkan dia. Nah, inilah. Jadi jangan sampai dalam pernikahan kita melewatkan yang terakhir. Mengapa rahmah itu ditaruh yang terakhir di dalam Al-Quran? Ya karena rahmah itu long lifetime. Tidak terukur waktu, tidak berbatas waktu, di luar dimensi waktu. Rahmah itu berbeda dengan sakinah dan juga mawaddah gitu. Saya jadi baper ya, saya tuh kalau ngomongin masalah begini selalu pingin nangis. Ya kita nyampe mana nih? Oh ya, tadi Kak Fia ya, bagaimana ya dengan pemuda-pemudi yang berpacaran itu tidak memperhatikan 3B ya, bibit, bebet, bobot gitu. Bibit, bebet, bobot ini konsepnya kalau di dalam bukan Al-Quran, kalau konsepnya di dalam hadis itu ada hadis tungkahul mar'ah li arba' li jamaliha wali hasabiha, kemudian wali maliha wali diniha far bidatidin taribat yadaka. Jadi dawuhnya Kanjeng Nabi, perempuan atau seseorang, bukan perempuan ya, tungkahul mar'u, seseorang itu mar'un itu artinya seseorang, bukan perempuan. Seseorang itu dinikahi dengan sebab empat jadi ribet. Jadi itu adalah kalimat informatif ya, bukan perintah.
Kan banyak itu yang menerjemahkan nikahilah perempuan yang cantik, yang kaya, yang nasabnya bagus, yang hartanya banyak, yang solihah begitu. Padahal itu maknanya adalah seseorang itu dinikah berdasarkan 4 hal. Apa saja? Yang pertama adalah karena wali jamaliha, karena good lookingnya gitu. Kemudian karena nasabnya bagus. Kemudian dia punya finansialnya bagus nih, dan juga dia soleh ataupun solihah. Tetapi sabdanya Nabi, pilihlah yang solihah, yang bidatin taribat siyadaka, pilihlah yang baik. Nah, lalu bagaimana kita menerjemahkan dawuhnya Kanjeng Nabi yang ini? Apakah kita tidak boleh nih nikah karena dia ganteng gitu kan, untuk memperbaiki keturunan saya? Kayak misalkan saya nih, saya pesek nih, aku mau nikah sama yang kayak Nicholas Saputra gitu ya, biar keturunanku nanti ada lah yang mirip-mirip gitu ya. Kan boleh gitu. Boleh banget. Boleh nggak sih kita menikah dengan orang yang good looking? Boleh banget. Asalkan dia orang yang baik. Ini tafsirannya. Karena kalau dia tidak baik, dia akan memanfaatkan ketampanannya atau kecantikannya untuk tebar pesona dengan yang lain. Boleh nggak sih kita menikah dengan orang yang duitnya banyak, hartawan? Boleh banget. Asalkan dia orang yang baik. Karena kalau dia ini tidak baik, dia akan dia akan menyakiti pasangannya dengan dalih dengan menggunakan hartanya. Ya, boleh nggak sih kita ini menikah dengan orang yang nasabnya bagus, dengan seorang santri, dengan orang yang rajin ibadah, ketahuan sholat jamaah 5 kali di masjid, orang yang hafal Quran nih, oh ini ustadz nih, Gus nih, Ning nih, anak kiai nih, oh dia santri nih. Orang-orang yang agamanya bagus boleh atau keturunannya bagus boleh banget, asalkan dia orang yang baik. Karena kalau dia orang yang tidak baik, maka dia akan memanfaatkan atau menyakiti pasangannya dengan dalih mempertahankan kehormatan keluarganya. Boleh nggak sih yang terakhir, kita menikah dengan orang yang solih, dengan orang yang hafal Quran, orang yang pinter agama, rajin ikut kajian, orangnya sholatnya tidak pernah bolong dan lain sebagainya. Boleh banget. Asalkan dia orang yang baik, nikah sama orang yang paham agama, paham hukum-hukum, ahli fikih. Boleh nggak? Boleh banget. Asalkan dia orang yang baik. Karena kalau dia orang yang tidak baik, dia akan menyakiti pasangannya dengan dalih agama. Contoh langsung, misalkan ada suami ahli agama, dia ustadz, ataupun intinya dia orang yang pandai dalam mengetahui hukum-hukum agama, tetapi hanya tekstualnya saja. Lalu dia lalu dia menikah dengan perempuan, lalu istrinya ini dipukul karena istrinya misalkan nusyus ya, atau istrinya durhaka. Misalkan begitu. Misalkan dia nggak mau pakai jilbab misalkan ya, kalau misalkan dia keluarga yang menganut memakai hijab gitu. Kemudian dipukul, kamu kok gak mau pakai jilbab, ditampar itu. Nah, kemudian dia mengatakan ini ada dalilnya di dalam Al-Quran. Apa dalilnya? Wallati takhafuna nusyuzahunna fa'iduhunna wajruhunna fil madaji wadribuhun. Laki-laki yang khawatir kalau istrinya nusyus, maka pertama dinasehati, kedua pisah ranjang ya, atau didiamkan, yang ketiga baru dipukul. Tapi dia sudah melewati, sudah pisah ranjang, sudah dinasihati nggak bisa, akhirnya dipukul. Tapi kan itu menyakiti menyakiti perempuannya. Itu haram, padahal ditafsirkan oleh para ulama bahwa haram memukul istri. Apalagi meskipun istrinya nusyus ya, diperbolehkan memukul istri itu asalkan 4 syaratnya. Yang pertama, maksimal menggunakan siwak, tidak boleh dengan tangan yang kosong, artinya ditampar ini tidak boleh, harus dengan siwak kan sedikit banget ya, kecil banget, seukuran kecil. Dan itu pun tidak boleh, 2, tidak boleh dipukulkan di area tubuh yang vital ya, artinya wajah tidak boleh, kemudian dada tidak boleh, bagian depan tidak boleh ya, karena itu vital, maka tidak boleh. Yang ketiga,
boleh memukul istri asalkan tidak diawali dengan percekcokan. Jadi kalau misalkan bertengkar lalu kemudian dipukul istrinya, maka yang berdosa besar sekali, ini ulama yang bilang ya, bukan saya. Dosa besar suami yang memukul istrinya meskipun istrinya nusyus atau durhaka gitu. Lalu yang keempat, ketika istri itu setelah dipukul pakai siwak dan tidak di area vital, apalagi sampai menimbulkan bekas, itu haram, dan tidak diawali dengan pertengkaran ya, maka setelah dipukul itu istri menjadi sadar dengan kesalahannya. Sementara kita tahu mana ada sih perempuan yang setelah dipukul lalu kemudian dia sadar dengan kesalahannya. Istri tidak boleh merasa sakit hati, itu baru boleh dipukul. Sedangkan mana ada perempuan yang setelah dipukul dia tidak sakit hati, malah bahagia. Wah, ini kan kelainan ya. Suka kekerasan ini ya. Ini betapa para ulama ini menafsirkan Al-Quran seperti itulah. Khawatirnya dia memahami agama tapi hanya dasarnya saja, sehingga dia menjadi orang yang tidak baik. Padahal karakter baik itu adalah standar utama, sebagaimana yang pesan yang dibawa oleh Nabi, innama bu'itsu liutammima makarimul akhlak. Fikih usroh atau fikih keluarga yang digalakan oleh Kiai Fakihuddin Abdul Qadir itu adalah fikih keluarga yang berdasarkan dengan akhlak. Jadi kita tidak perlu ndaki-ndaki mencari bagaimana hukumnya memukul, bagaimana hukumnya begini. Intinya kalau tidak memiliki adab dan akhlak terhadap pasangan, terhadap baik laki-laki maupun perempuan, maka itu haram dan tidak diridhoi oleh Allah. Gitu. Makanya pesan Nabi ya, Dzulhijjah pada bulan haji, Nabi Muhammad akhir sebelum Nabi wafat itu kan Nabi berhaji. Dan pada saat wukuf di Arafah, Nabi Muhammad berkhutbah yang artinya adalah aku wasiatkan kepada kamu untuk berbuat baik kepada perempuan. Itu pesan terakhir Nabi sebelum Nabi wafat, dan haji terakhir beliau sebelum wafat. Aku pesan kepada seluruh umatku untuk memperlakukan perempuan secara bermartabat, karena perempuan itu selalu dianggap sebagai tawanan dan dia dikekang baik oleh pasangannya, oleh keluarganya, oleh lingkungannya yang seharusnya menjadi support system. Itu adalah pesan Nabi. Betapa luar biasanya Nabi di dalam melindungi hak-hak perempuan. Saya tuh cengeng banget ya. Udah ya, jadi itu. Jadi jodoh itu harus melihat bibit bebet bobot, tapi yang dimaksud di dalam fikih itu adalah yang baik, yang seperti saya tafsirkan itu tadi ya ditafsirkan oleh ulama yang saya sampaikan ini tadi. Yang terakhir nih, Kak Syafira nih dari Aceh dicurhati yang sudah menikah padahal belum menikah. Ini ya, kadang kita tapi justru ya sisi baiknya dari ada orang yang curhat, sementara kita tidak mengalami hal itu, otomatis kan kita tidak bisa merasakan hal itu. Kalaupun kita bisa merasakan hal itu pasti menjadikan kita burn out atau rasa lelah, stres ketika mendengarkan cerita orang lain yang kita tidak mengalami. Jadi seolah-olah ketika kita berusaha untuk memahami dia sesuai dengan curhatannya dia, kita kan otomatis memposisikan diri seperti dia. Lalu kemudian kita punya anggapan bahwa marriage is scary, marriage is horror story, marriage is not blessed gitu ya. Jadi pernikahan itu bukan, seharusnya marriage is blessing ya. Tapi kenapa marriage is horror story, marriage is scary ya? Padahal rumah tangga itu harusnya bahagia ya. Bukan ini rumah tangga ya, bukan rumah duka gitu ya, bukan rumah hantu, apalagi rumah horor gitu, enggak ya. Jadi ketika kita dicurhati oleh seseorang yang mana kita tidak mengalaminya, kita belum menikah, dicurhati oleh orang yang sudah menikah, urusan finansial dan urusan peliknya rumah tangga, ini justru anggap saja bahwa kita ini menerima ilham dari Tuhan. Ini kalau misalkan kalau Nabi itu mendapatkan wahyu, kalau kita dapat ilham dari Tuhan, sebagai kita ini berhati-hati. Jadi kita berhusnudzon saja bahwa ini adalah ayat-ayat cinta. Ini adalah semacam notis atau dinotis sama Allah. Kamu sebelum kamu nikah, kamu harus hati-hati ya. Begitu. Kamu harus hati-hati ya, karena
menikah itu ternyata problemnya seperti ini. Maka bagaimana caranya kita melihat orang lain itu kita berhati-hati, kemudian tentunya kita mengambil tindakan yang terbaik agar tidak sampai seperti orang tersebut. Dan tentunya kita ketika mereka tidak meminta nasihat, karena kan orang cerita itu kan tidak harus dikasih nasihat ya. Kadang kita cerita terus dinasihati tambah kesel ya. Kita kan nggak kepingin dinasihati, apalagi kita dicurhati masalah suamiku tuh ini loh nggak pernah ngasih aku duit. Terus kita emosi nih, mana suamimu? Aku maki-maki lah kan. Kan tidak seperti itu juga. Itu sebenarnya notice dari Tuhan bahwa kita harus lebih berhati-hati lagi dalam memilih pasangan gitu, agar kita tidak mengalami hal-hal yang dirasakan oleh orang lain gitu. Lalu kemudian boleh nggak? Iya maaf ini udah selesai ya kayaknya ya. Udah terjawab semuanya. Semoga ini ya maaf ya waktunya terbatas karena sudah jam 9 teman-teman, waktunya juga istirahat. Untuk pertanyaan yang ada di kolom chat mungkin bisa diabadikan nggih Mbak Sofa, nanti untuk dipilih intimate 3 orang untuk konsultasi tentang pernikahan. Oke. Dan nanti minta tolong ya dicatat itu yang bertanya siapa, karena saya punya hadiah buat teman-teman ya. Saya punya produk parfum ya, Akai Hana Hilya Zara, itu nanti saya kasih 5 buat teman-teman, dan juga ada merchandise berupa kaos dan juga tote bag untuk teman-teman yang sudah tanya dan juga berani speak up di sini. Terima kasih. Oke, sebelumnya mohon maaf nih. Iya. Kayaknya bahasanya lagi asik gitu. Iya, ya nggak apa-apa. Iya, aku juga menyadari aku tuh banyak bicara. Ya, begitulah. Oke. Jadi, alhamdulillah ini kita sudah sudah sampai pada penghujung acara. Ini langsung saya umumkan saja. Boleh? Untuk 3 orang yang berhasil mendapatkan konsultasi intensif dengan Ning Uswah, yaitu ada Mbak Siti Maria Ulfa, kemudian ada Syafira Mardotillah, dan juga ada Mbak Aflah. Oke, dicatat ya. Nanti 3 orang ini mendapatkan, pertama ada konsultasi intensif, kedua yang bisa yang kaos sama tote bag itu 3 orang atau 1 orang saja nih? Kenapa yang kaos? Yang kaos dan tote bag. Kaos 1, tote bag 1, parfum 5, berarti 7 orang. Berarti ada 10 nih yang dapat hadiah nih. Oke. Yang berhasil mendapatkan konsultasi dari 3 orang tadi. Kemudian yang mendapatkan kaos, tote bag, dan parfum itu termasuk ada Mbak Siti Maria Ulfa, Syafira Mardotillah, Mbak Via, Mbak Aflah, dan Mbak Ulia. Oke. Ya. Aku nggak hafal, nanti tolong dicatat ya Mbak Sofa. Oh, iya. Sama dimintain nomornya, alamatnya ya, untuk kita kirim gitu ya. Oke. Berarti untuk nama-nama yang saya sebutkan di sini, Siti Maria Ulfa, Syafira Mardotillah, dan juga Mbak Aflah, khususnya bertiga ini bisa langsung memberikan nama dan nomor ponselnya ke sebentar. Oke. Bisa langsung di ini aja ya. Apa di suruh japri aja ya atau gimana? Iya, nanti langsung sekarang. Jadi japri lewat chat Zoom ke saya. Mbak Siti Maria Ulfa, Syafira sama Aflah. Nama dan nomor HP. Oke, nama dan nomor ponsel segera japri ke saya lewat grup chat ini ya, atau ke nomor saya saja. Aduh, ini saya publikasi nomor berapa ya? Ke pinjol ya teman-teman ya. Jangan. Itu tuh Mbak Siti Maria udah kasih nomornya. Kalau nggak saya japri lewat ini Mbak Siti Maria Ulfa. Oke, di screenshot dulu mungkin. Itu Mbak Via itu sama Mbak Aflah udah. Oke, Mbak Aflah iya. Nah itu juga langsung dengan Mbak Syafira Mardotillah. Oke.
Oke. Langsung japri saya ya, nama dan nomor HP-nya. Baik, ini teman-teman yang sudah beli buku jangan lupa di tag ya penulisnya di Instagram. Oh ya, dan juga untuk peserta-peserta yang lain, spesial untuk peserta webinar kali ini dapat diskon khusus buku pembelian buku Jodoh di Tangan Tuhan. Ini linknya sudah di-share sama Mbak Jihan. Langsung iya, ini di ya. Bisa di-claim bonus diskonnya. Dapat bonus 20% ya. Tapi tuh ada teman-temanku yang udah beli tuh. Mbak Sofa. Yang belum beli bisa segera claim diskonnya untuk mendapatkan diskon 20%. Lumayan. Oke. Aku beli buat teman-teman yang ini minta tanda tangan sama quote-quote. Tapi teman-teman yang udah terima buku dari aku, maaf ya, itu quote-nya agak-agak gimana gitu. Aku kan orangnya kan suka bercanda. Jadi aku quote-ku aduh ngocol banget deh pokoknya, quote-nya ngasal banget, iya. Kita kena nih quote-nya, alhamdulillah. Iya. Dan saya ngedit juga seneng gitu quote-nya. Oke. Baik, terima kasih atas para peserta yang saya sebutkan tadi. Mbak Siti Maria, Mbak Syafira Mardotila sudah, Mbak Afla sudah, Mbak Fia sudah, dan juga Mbak Ulia tadi. Apakah Mbak Ulia masih ada di kita? Masih ada di forum? Ada ini. Saya sudah beli nih katanya. Oh, udah beli. Oh, ya. Nah, Mbak Ulia berhasil mendapatkan hadiah parfum ya Mbak Ulia ya? Iya. Oke, jadi Mbak Ulia bisa memberikan nama dan nomor HP-nya untuk nanti kita berikan kita kirimkan hadiah parfumnya. Oke. Baik. Ada sesi foto nggak nih? Foto dong. Oke, oh iya, foto dulu. Iya, belum foto nih. Terima kasih banyak atas partisipasinya teman-teman semuanya. Oke, jangan leave dulu ya, kita foto dulu. Iya, Mbak Sofa, itu pertanyaannya minta tolong ditampung, ge. Oh iya, oke. Iya, saya mau jawab, nggak tahu kapan jawabnya, tapi insya Allah saya nanti share di media sosial pulang, ge, di di story. Oke. Ya, nanti saya simpan juga di highlight. Saya kopas dulu ya nih. Oke. Sambil menunggu, jangan leave dulu. Sambil menunggu, yang belum beli bisa langsung claim voucher diskon. Iya, yang tadi penasaran. Iya, siap, nanti dijawab ayo nih Zara. Ya Allah, Probolinggo nih. Ada ini nih Ulia dari Kediri, Menyala, Nusantara, Jawa Timur. Ada yang dari Aceh, Masya Allah, dari Sabang sampai Merauke. Teman-teman kalau follow Instagramku monggo, nggih. Kalau mau tanya-tanya monggo di seputar begini nih. Jadi ternyata menulis ini juga hasil curhatannya teman-teman di media sosial gitu. Oke, baik, sudah ya. Nah, oh ya ini oke. Halo dari Gresik. Makasih, ditunggu webinar lanjutan. Ini ada lanjutannya nih, enggak nih Mbak Sofa? Ada, jadi Insya Allah nanti pada tanggal 27 Juni kita ada sesi webinar kedua. Kalau yang kali ini kita bahas tentang pranikah saja. Kalau yang nanti tanggal 27 kita akan bahas tentang babak baru dalam pernikahannya. Ya meskipun tuh udah agak kesepil-sepil banyak ya ini tadi di depan ya. Aduh aku tuh nggak bisa tuh nyepil aja. Mungkin nanti buat teman-teman yang kira-kira masih pengen bertanya, ya agak deep gitu ya. Nanti bisa curhat bisa menghubungi media sosial yang itu sendiri atau boleh. Ikut lagi yang di tanggal 27. Iya, yuk ikut lagi yuk. Iya. Free ya, kita tuh free ya, kajian kita free. 0 rupiah teman-teman, hanya butuh kuota. Ya, paling kuota saja ya. Iya, apalagi kalau di wifi-nya tetangga. Oke, free banget. Foto dulu. Baik, buat teman-teman bisa open cam untuk kita foto bersama. Iya, ada yang udah nikah nih, Mbak Habibah. Pose terbaiknya ya.
Ya Allah, terima kasih teman-teman. Aduh, aku terharu. Teman-teman on cam semua cantik-cantik. Aduh, salam kenal semuanya, ge. Semua ya, kita foto bareng. Hitung dong. Oke. Disiapkan pose terbarunya ya. Yuk. Pose terbaru, pose. Lovey. Kerennya. 1. Oke, siap semuanya. 1, 2, 3. Ya. Oke.